dia pindah ke kantor. Setelah beberapa bulan dia balik lagi offshore gitu. Dia bilang kayak, gila gue dengan kerja di kantor, gue pulang ke rumah, gue bawa kerjaan segala macem, gue tetap di email waktu off days gue segala macem gitu. Ya begitulah. Cuma kalau di field penghasilan lo jalan di tempat ya. Selamat datang lagi di Pangkalan Johnny Random, saya Alan Perdana. Bentar lagi saya bakal duduk bareng Hikmat, Rifki, dan Andre. Teman-teman saya kuliah bareng satu jurusan Teknik Geofisika ITB sekitar 20 tahun yang lalu. Kebetulan semua datang dari sektor industri penunjang hulu migas. Hikmat kerja sebagai sales representative untuk Asia Pasifik dari perusahaan Australia yang memanufaktur equipment untuk sumur migas. Andre kerja di salah satu oil field services company terbesar dunia sebagai senior geoscientist. Dan last but not least, Rifki adalah onboard geophysicist di salah satu perusahaan multinasional yang proyek survei seismiknya ada di semua penjuru laut belahan manapun di dunia. Menurut pendapat saya, profesi Rifki ini adalah manifestasi sebenarnya dari seorang geophysical engineer. Mudah-mudahan obrolan kita kali ini nggak terlalu random. Makasih untuk supportnya selama ini. Selamat datang di Pangkalan Johnny Random. Tapi perkenalnya lebih saya deh. Atau coba si Rifki kenalin dirinya sendiri. Kayak Jangan lah. Cobain aja. Dia mau ngomong apa coba? Kan nggak pernah kita suruh tamunya yang. Ya makanya kita rubah. Nah, Spesial, coba Ki. spesial buat gue gitu. Iya. Saya Rifki, pertama kali di sini. Gue merupakan angkatan 99 pertama yang ada di sini. Oh iya? Yo, yo. 99 emang. Nggak, ada No, Jeres Jeres 99. Iya, man. Biologi, man. Tapi ini pas nih ya, 97, 98, 99, 2000. 2000 ya. Lintas angkatan nih. 96 udah. 96 sama Rina sama... Nah kalau ada Tomo beda lagi tuh. Tapi lo kan 94 aslinya. Ya, capek men. Oh gitu ya. Tapi kan lu 2000 ya? Tapi kalau dari tahun kelahiran gimana? Dia sama Tomo kayaknya agak perlawanan deh. Tapi apa susahnya ngelawan Tomo? Gue juga bingung gitu. Iya. Lu belum pernah sih? Tapi kemarin baru di IPA baru sekali ketemu aja langsung gue celah. Enggak, kalau Tomo Yang itu ngomongnya siapa gitu. kalau lagi podcast gini dia semangat gitu. Jadi lu kalau apapun yang lo omongin pasti di counter sama dia. Dipotong penjelasan lu pokoknya harus ada aja kontrarian perspektifnya dari dia. Bukan begitu gitu. Lu kan kayaknya diam-diam kayak lu juga. Gue nonton sedikit-sedikit, cuman ya nggak pernah penuh 2 jam lah. Gue juga punya kehidupan di luar Yang lebih berharga. cukup menyenangkan gitu kayaknya ya. Gue libur 5 minggu masa ya gue dengerin 2 jam. It's okay. Tapi kalau di offshore kan bisa. Enggak, kita nggak ada YouTube, man. YouTube nggak. Oh gitu? Ya YouTube tuh. Lo Kan- download offline dong. Apa? Teknologi gitu. Ya download offline gue banyak, cuman ya bukan podcast ini. No offense ya, no offense. Pornhub, Mendingan X videos. Kayaknya kita nggak ke arah sana ya obrolannya ya. Berarti 5 minggu di kapal, 5 minggu di rumah kan pasti happy ya? Kalau 5 minggu di kapal apa rasanya? Ya pasti awalnya gue udah kerja berapa ya? Dari 2005. Tiap berangkat tuh pasti nggak pernah muda lah, gila, ninggalin anak, istri segala macam. Pasti kan kepikiran lah. Cuman as time go, setelah seminggu itu everybody get used to the rhythm, it's fine lah. Halo Rini. Karena gue dalam 5 minggu ninggalin efeknya anak, gak mau ninggalin pulang istri. dari mana? Apa? Gue selalu pulang. Karena gue yang pegawai kantor biasa aja, tiap pagi mau ninggalin keluarga tuh memang berat sih. Padahal pulangnya malam juga kan, biasa aja sebenarnya kan. Setelah yang lo omongin tadi sebelum ini kayaknya agak bertolak belakang Ini menyeimbangkan Oke. sama apa yang lu bilang. Lu terlanjur bilang kan. Iya. Lu Dia cuma ninggalin. ngikutin gue aja gitu kayak wah kayaknya sounds good. Ya like a family man gitu kayak oh man I wanna be like that juga gitu. Wanna be like Arab. Iya. Dari dulu gitu man 2000 tuh. Ke 99 sebenarnya gitu. Enggak lah.
Hikmat 2000 apa 99? Hikmat lebih 99 lah. 99. Enggak, karena lu gue 97 sejati gue. Ya dia kan 99 berapa? Kuliah 5 doang mata baru kuliah. 99. Heeh. Terus kalau ini ngabisin waktu selesai kerja berarti lo jam berapa? Jam 7? Enggak, kita 12 sampai 12 biasanya kan. Shiftnya 12 malam sampai 12 Oh, siang. 12 sampai 12. 12 siang, 12 malam ya. Tapi tuh, mas gue setelah lu kerja bertahun-tahun sih itu udah kayak Oh otomatis karena lo aja. sharing kamar ya? Jadi satu kamar tuh ada 2 orang, emang lo gak pernah ketemu? Arahnya kemana nih? Tergantung 4 men biasanya kapalnya. kalau. Tergantung kapal. Ada yang sharing, ada yang enggak. Gak ada yang 2 kan? Maksudnya ya gitu lah. Kalau party chief tapi sendiri kan? Biasanya. Iya lah. Lo kenapa nggak mau jadi party chief gitu, Rob? Enggak aja sih. Bang. Lo gak bakat party atau? Males manage Enggak orang. interest aja sih gue. Lo nggak mencari jabatan gitu ya? juga. Maksud gue Nggak mencari power gitu ya? Beberapa orang ya memang udah kalau lu kerja di kapal tuh ada yang udah enak di situ ya udah gitu. Oh iya, Ya, jelasin dulu surviving kerjanya aja. Arab. Lo jelasin dulu lah kerjanya apa? Lu tuh Kerja- seberapa? Gue Seismic. judulnya Geophysicist on Board lah bisa dibilang. Banyak sih title-nya gitu. Bilang Geophysicist on Board, macam-macam lah. Ada Q-nya apa? data Quality? processing quality, ada quality assurance, bla bla bla. Tapi pada intinya ya gue geophysicist di kapal tuh bisa dibilang tim gue yang paling ngerti apa yang tujuan kapal itu mau ngapain tuh ya cuma geophysicist aja gitu. Processing. Kita Acquisition. ya acquisition ngambil data, datanya kita baca, kita proses dikit gitu buat mastiin datanya semuanya baik-baik aja. Oh mirip-mirip kerjaan wireline juga dong. Mungkin gue Kan acquire terus proses dikit-dikit. cuma data kita Bohongnya belum banyak. ya. Enggak sih. Tapi kalau gua kalau dia 5 minggu itu kayaknya dia enjoy kan dari 2005. Gua paling lama offshore berapa lama ya dulu ya? Gua pernah sih yang lebih. Stena Clyde itu di Natuna gua pernah 6 minggu. Terus di Arabian Sea gitu kalau yang Beda lah memang pasti lifestyle-nya. Maksud gue seismic sama dulu kan panggilnya oil field ya kalau di Schlumberger Oil ya. field, Oil field. Nah kita tuh nggak pernah bagian dari oil field itu kan. Iya, West Jiko tuh selalu ya Oh seismic iya, sendiri. dia gitu. nggak di bawah OFS ya? Enggak sama sekali. Dan lu bisa lihat di West Jiko tuh orang-orang yang kerja tuh sampai tua-tua men. Maksud gue bener-bener yang party chief tuh udah tua-tua banget dan itu tuh yang nggak pernah Schlumberger ngerti kan. Kenapa sih gitu party chief tuh apa? Kenapa Stay, gitu. kenapa bisa stay sampai tua? Kalau di wireline tuh kan kayaknya kan ya either you yang tadi kita bicarain either you go up, you go out gitu kan. Kalau di West Jiko tuh Bukannya enggak. screw up move up. Bisa Dan juga. mudah-mudahan Andrew Gould denger ya. Andrew Gould tuh udah 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 lama. tahun berapa itu? Itu dia. Emang sekarang Western Jiko masih punya Schlumberger? Enggak kan? Kalau gue sih data processing. Gue juga kan 2015 udah kena layoff jadi nggak terlalu ngikutin juga sih. Tapi sekarang lu bukan di Bukan. lu di mana sekarang? Gue di TGS namanya. Enggak usah disebutin. Udah disebut. Udah sebut. Tapi bisa di pip. Enggak ya? Enggak tahu gue Canggih- caranya. Canggih itu. Kalau Kan harus Bruce manual gimana? kan, mana PGS? Bruce juga PGS, PGS. Beda. Averus. Gue TGS, kalau AV itu PGS. Oh. Ya. Iya. Yang satu PP, yang satu TT. PGS juga ada 2. Ini yang Itu dia. Dikat. Enggak, PGS itu juga yang, ada yang 2. bercandanya kalau Bejo ngomong PGSC kan. PGS. Jesse. Jadi takut gitu. Enggak. Cuma kalau dia arahnya ke situ gitu. Ini gue masih aman lagi di hitungannya nih. Gue tuh expect jauh lebih worse dari ini lagi. Ada hikmat. Belum aja, belum. Gue masih Come in, diem. come in. Gue udah gak tahan sebenarnya. Gue udah pegangan tangan. Jangan ngomong mat, jangan ngomong mat. Enggak, kalau gue kan enggak Jangan Kata yang itu, baik Mat. atau diam gitu. Jangan yang itu Mat. Nanti kepotong pendek kita rekamannya. gue kan enggak pernah ngerasain di lapangan ya. Cuman kalau lu lebih suka 12 siang ke 12 malam apa 12 malam ke 12 siang? Depends di mana lu kerjanya. Kalau misalnya di which part of the world you work gitu. Kalau misalnya lagi, ya gue sih lebih senang sesuai dengan jadwal di Indonesia gitu. Kayak sekarang misalnya gue lagi di North Sea, ya gue sesuai nama jadwal Oh, lu bisa Indonesia. nelfon Rini pulang gitu. Pakai Telegram. Dan bisa lah man, come on. Oh serius? Iya lah 2023 itu. Ada internet ya? Kalau dulu kan harus pakai ini kan, satelit gitu kan. Kok nggak bisa? Lu bilang Pakai Moskow itu. tapi nggak bisa YouTube tadi lu bilang. Nggak, maksud Ada gue, internet. iya, maksud gue apa? Internet tuh kan koneksinya kan macam-macam. Kalau YouTube tuh kan bandwidthnya besar kan. Jadi kayak Band nggak boleh gitu. nggak boleh yang bandwidth besar lah. Tapi kalau nelpon gitu kan berapa Tapi kan lo mega? bisa Nothing. bisa streaming di 240p. Enggak. Nggak ngerti. Oh gak bisa ini. Tapi zaman sekarang makin bagus kan. Sekarang udah apa? Elon Musk tuh punya Starlink.
Iya. Starlink Terbang tuh keliling ya. Keliling. Iya dulu tuh kayak gitu. Jok lu jadi kayak gitu sih. Mat. Kurang ya. Iya, gue expect more dari lu, Mat. Elon Musk. Tahu kan? Ya begitulah. Jadi ya teknologinya makin maju lah pasti. Terus Satelit. gitu lo pulang ke rumah kan 5 minggu tuh. Ya. Selain driving mobil lo yang kenceng-kenceng itu, lo ngapain aja hobinya? Anak-anak masih kenal itu ya? Oh, of course. Om. Itu tuh joke klasik banget ya, gitu yang klasik banget. Tapi selalu masuk itu untuk orang yang kalau di kantor gue dulu PJK apa? Apa PJK? Pulang Jumat. Kembali Ahad. Jadi pas pulang Jumat ditegurnya Om. Selalu diomongin, emang udah basi tapi Enggak, misalnya 5 minggu yang lalu dipanggil Abi. Tahu jadi ayah gitu. Bingung juga. itu apa? Oh, oke. Tapi hebat lah lu bisa tahan 5 minggu di offshore. Dan sudah berapa puluh tahun? 20 Gue dari tahun? 2005. Ya hampir 20 tahun lah. Lebih lah. Almost lah, belum lah. Belum ya? Tahun depan, 2 tahun lagi. Tapi sebenarnya di yang angkatan gua yang masuk Slumber sih masih ada juga yang kayak gitu kan jadi professional Iya. field engineer ya. Oke. Emang ada orang Di yang wireline, bro. iya yang hatinya emang pengennya di field Ya terus. Buyung lah contohnya kalau di gua. Di field itu paling tinggi apa? Buyung masih. Sampai ketawa. Iya. Itu aja. It's just a matter of time aja. Itu tuh kayak udah ditahan-tahan gitu. Gue tadi. Tapi jadi ingat gua sekarang. Gak Buyung angkatan gua, baik Iya, Buyung. iya. Tapi kalau di oil field Hah? itu field engineer itu paling tinggi grade-nya berapa? 11, 12. 11, JV 11. Kalau Nggak jadi bisa naik lagi. PFV kayak bisa 12. 12 bisa ya. Bisa. 12 Kita juga mentok ya? party chief tuh dulu 12. Kalau itu Particip manager hitungannya. Iya. Field. ya. Field manager. Kalau itu onboard geophysics Maksimal 11. maksimal 11. Dan dulu terlalu gampang sih jujur aja waktu zaman gue tuh untuk ke 11 tuh di field. Enggak, karena kecuali fieldnya wireline atau DNM ya, drilling ya. Cuman kalau lihat jelasan lo 12 jam itu, lo bisa 12 jam bisa catch up semuanya, men. Oh, Ya kan? iya. Apa sih namanya dulu? LMS. Emang apa nggak ada JV project? Ada. Kok gampang sih JV project kan lo harus present di depan geomarket apa? Ya it takes time tapi ya doable lah. Presentnya tuh nggak masalah, pasti ada waktu. Cuma mempersiapkan tata bengeknya itu. Dan lu kalau kerja di Western Digital, you have plenty of time lah, man. Iya. Gue baru tahu itu. Gue pikir sama hektiknya lah. sama field. Enggak, kalau misalnya lo jadi wireline engineer, lo ke offshore tuh juga banyak waktu kali ya, Man? Kalau di Warline ya Banyak waktu. Sebagian besar waktu kita ya standby. Standby. Oh gitu. Ya, cuma Iya. beda mentalitinya. Kalau standby itu kan standby gitu. Tapi kalau ini kan memang ritmik aja 12. Kalau nah itu dia di Warline tuh nggak ada 12. Nah, Nggak ada. jadi mentalitinya agak beda lah. Gue kalau standby gue mau Lu standby terus ada kerjaan lu kerjain sampai selesai. Kerjaan Terus sampai selesai mati. gitu kan, sampai mati. Kayak singa, kayak lion. Rekor lo kerja berapa lama? Ya kalau TD logging, kalau yang nemenin itu junior, ya bisa 3 hari nggak tidur. Gue 4 hari 5 malam gue. Ya bisa, kadang-kadang itu juga sambung sama seismik borehole ya, bukan seismik yang itu Ya, terakhir. kebanyakan kalau ada problem. Kalau yang lama itu biasanya ada problem kan. Ada unexpected lah. Bisa kalau misalnya yang multiple days itu kan ada juniornya. Tapi kalau zaman-zaman dulu pas lagi padat itu ya juniornya ya junior banget. Iya makanya. Lu logging Nggak ada dia gunanya nggak buka juga. kaliper terus tahu-tahu pas selesai ini nggak ada datanya gitu. Ya tapi lu Tapi berapa Buyung seperti itu. Kenapa? Gua kan satu angkatan sama dia, jadi Oh, gua gitu. nggak tahu dia. seperti apa. Tapi gua Rif, tapi gua jangan panggil Rif. Rif itu kan angkatan gua Ki atau Arab ya. Gua tuh emang dari awal kayaknya mental gua selalu gua pas pertama ke rig mau land mau offshore, gua nggak mau lama-lama di field. Karena lo dibayarnya pakai bonus, bukan pakai daily rate. Beda sama dia. Mungkin enggak selalu masalah uang juga sih gue yakin. Maksud gue kalau gue dengar dari nature kerjaan lu dan gue juga sering dengar dari wireline segala macem, kayaknya ya lu gimana caranya bisa kerja sampai tua 3 hari nggak tidur, come on man. Itu kan kayaknya
Ya Enggak agak juga. agak berat. Kan? Enggak juga 3 hari. Misalnya kalau lo standby, lo rugi secara waktu. Lebih baik lo job terus gitu. Karena kan dapat job bonus kan kita. Ya poin gue maksud gue. Nature-nya kita job bonus. Tergantung kalau makanya engineer wireline kadang-kadang situ keberuntungannya kan. Kalau dapat job yang Kadang-kadang kan gini, kita satu rig nih share sama orang, kita standby 3 minggu nggak ngapa-ngapain, begitu kita off, orang itu job terus ya. Pulangnya bawa duit yang sangat berbeda gitu. Oh beda. Beda banget. Oh oke. Lo dulu dapat berapa? 1%, 2%, 3%. Gue pernah sampai dapat 4% dari tiket. nggak ada tuh 4% Tapi buat kalau yang di denger Di gua ada. yang denger podcast ini jangan salah sangka ya. Jadi tadi Rifki bilang kan duit nggak semuanya duit gitu. Oh, iya. Karena dia kan memang duitnya banyak banget gitu kan, beda gitu. Raja minyak. Jadi gimana Ki? Bisnis lo apa lagi? Selain itu pom bensin kan. Oh jadi dia punya pom bensin. Enggak. Gue lihat di Instagramnya ini. Oh dia baru buka Developer. baru buka perumahan kan. Itu gue beli rumah di situ. Kagak lah, gila lu gue. Itulah. Jadi geofisika itu sebenarnya atraktif. Iya atraktif. Jangan sampai bisa ikutin buka kata si cluster loh, Tomo. gitu. Kan Itu kalau keren Tomo banget sih. Dulu atraktif sih. Apalagi bininya BP. Oh, dia Islam bersih. Yang kayak Kipe-kipe. Enggak kan kalau Tomo selalu bilang itu sunset gitu. Apa sih geofisikis sekarang kurang apa-apa lah. relevan gitu. Ini sunsetnya udah bisa dinikmati tapi kan. Ya kecuali lu lulus kemarin sore lah, baru sunset. Kalau kita kan sebentar lagi juga pensiun. jujur ya misalnya lu punya ponakan gitu, nanya ke lu gitu, apa, hey man what do you think about, apa kalau gue mau masuk geofisik gitu, apa iya lu bakal Iyahin gitu. iyain gitu. Kalau gue sih enggak, jujurnya kemarin juga ada gitu temen kayak apa, ponakannya temen gue gitu, ngontak gue gitu, nanya-nanya geofisiknya. Yang pertama gue bilang ya kayaknya sekarang udah nggak. Bukan karena lu takut disaingin. Tapi to some extent ya, buat gue semua Secara engineering rasanya udah beda. semua engineering, semua teknik itu buat gue nggak terlalu atraktif lagi sekarang. Ya, Eh, especially yang berhubungan sama minyak kali. Maksud gue tapi ya, apa sipil? Nggak juga. gue juga nggak tahu ya. Sipil masih banyak lah mungkin infrastruktur kali. Mungkin apa, ya gua yang nggak tahu. di FTM teknik-teknik perminyakan itu nggak terlalu atraktif. Tapi yang lain pun kayaknya gue kalau bisa mau rekomend sekarang nggak juga sih. Apa coba? Atraksinya tuh apa sih? Yang lo maksudnya atraktif tuh apa? Duit gitu. Kemudahan misalnya Diserap untuk industri, bermain atau diserap Duit sama- itu kan duniawi banget ya. Mati. Iya. Ya enggak, maksudnya kan hidup ini enggak cuma duit gitu. Tapi maksudnya gini. Oke lah bayarannya enggak sebesar dulu gitu. Tapi kan toh tetap orang butuh minyak gitu. Maksudnya ya itulah produknya memang. Sampai bayarannya. kapan? Ya, sekarang lu mau ngomong apa? Mobil listrik pun untuk bikin mobilnya berapa minyak yang lu butuh? Yes. Tapi mungkin itu ya. Kemunafikan aja sebenarnya. Kalau ngomong itu, jadi gue kepikiran tuh. Mungkin sekarang masuk tambang tuh lebih atraktif. Bisa Karena jadi. kan kalau ngomong ekosistemnya yang mau dibentuk itu ya di tambang. Ya Kayaknya enggak, migas tapi kan gini. Mobil listrik itu enggak semuanya bahan tambang toh gitu. mos baterai, aluminium. Iya, energinya tapi kan lithium. energi untuk buat itu dashboardnya semua. minyak. Sama aja kayak dulu, cuma tinggal komposisinya aja. Sekarang ini, makin sedikit eksplorasi, ujungnya minyaknya akan lebih mahal dong pasti. Iya nggak? Makanya sampai sekarang juga masih Iya. bertahan bisa dibilang. Terus tuh nanti duluan aja yang mana yang masalah komposisi aja kalau menurut gue. Kalau duit ya Bisa juga. nilai duit makin berkurang sekarang. Iya sih. Nilainya aja yang berkurang, bayaran naik tapi nggak ngikutin inflasi juga kali. Lo nggak ngerti kan? Nggak ngerti. Yang Hikmat bilang ya kan? Karena lo ngerasa banyak terus Enggak kan? juga. Cuman ya Tapi mungkin kalau kerja di lapangan itu duit nggak pernah keluar kan? Make sense juga sih. Jadi gaji lo gede. Nah dulu, gue pernah tuh ngerasain stage itu ya. Maksudnya dulu gue tuh hidup itu kan cuma buat beli gitar dulu hidup. Iya maksudnya gitu. Masih single loh. Iya kan, zaman masih single gitu misalnya. Cuma kan dulu itu beli harus pakai fisik. Sekarang gue tuh paling boros kalau lagi boker. Bener ya? betul banget. Selagi boker buka Tokopedia. Tokopedia segala macam gitu. Iya. Nah, dulu tuh gue hidup di field merasakan, buat apa gue dapat duit? Ini ada gitar ini dijual, guanya nggak ada, guanya nggak tahu gitu. Padahal ini gitar langka misalnya gitu.
Ya dulu, kalau sekarang Gitar-gitar nggak itu ngaruh. sekarang kemana sih, Mat? Ada yang panjang lah Kan ceritanya. banyak. Gitar, jam. Gue tuh paling nggak ada rezeki buat jual-jual barang. Kalau Hikmat kayaknya invest di barang langka, jual jadi duit. Collectibles. Enggak Kalau gua juga. kayaknya memang sial terus gue kalau jual barang. Kalau jual beli gue kayak enggak juga. Gue juga enggak. Duit doang yang dia piara, yang dia kolek. Enggak juga. Cukup lah. Emang beda Ramai. Asumsinya kayak gitu kayak orang offshore nggak ada pengeluaran. Enggak juga lah, mas gue zaman sekarang yang lu bilang itu kan semua online. Gue kemarin sebelum pulang, misalnya gue sekarang lagi suka main tenis, ya lu belanja lah online lah gitu. Raket. Pengeluaran banyak gitu. Enggak, tapi itu kan Kalau tenis pengeluarannya apaan aja Rap? Di raket doang sih. Beli raket. Banyak juga lah, raket, sepatu, lo- bola. minum kopi nggak pernah keluar duit kan? Kalau di kapal kan? Oh expense ya. Kalau lu Expense ngomongin dari segi expense. kayak gitu ya. Tapi expense kita berapa sih Rap? Dibanding yang hal-hal konsumtif expense ya? Iya, iya. Ngopi berapa sih? Pengeluaran itu Mahal. berapa? Coba berapa? Ya Lu- gua lu nggak ada, misalnya gua gini. nggak konsumtif juga sih. Jadi Expense gua apa nih ngerasa maksudnya? mahal. Ya expense hari-hari gitu. Kalau Kalau di offshore and nggak ada beverage kan? ya enggak. Maksudnya buat kita yang di kota pun enggak. Gue juga masih punya anak yang gue bayarin sekolah dan juga jadi ya ada lah. Enggak, bukan masalah pengeluaran keluarga, tapi pengeluaran Anak-anak harian dibayar aja kalau perusahaan. kerja. Anak-anak nggak dibayar perusahaan. Dan lu kan masuk di WhatsApp grup orang tua murid kan? Masuk. Itu penting banget ya. Udah ngomong ini ya. Udah ngomong ini ya. Walaupun gue jauh, gue tuh selalu terlibat. Ya. Gue yakin Rini bisa ngiyain. Gue memang nggak ada sih. Karena gue kirain perwakilan satu orang satu. Oh. Ya udah istri gue aja. Padahal banyak informasi yang sebetulnya kita harus tahu juga di situ. Ya, lo nggak usah. Gue lebih percaya nanyain anak gue tiap pulang sekolah. Nah, Dia selalu cerita dia ngapain. Oh itu udah ngapain. pasti lah. Itu mau udah basic banget. Semua juga ngerjain itu lah. Semua orang juga gitu. Harus ada added value-nya gitu. Gila. Kok jadi... Tapi apa? si Wido itu ada di grup. Dia tuh Ini kan aktif. udah cerita kan. Kenapa harus diulang sih? Kenapa gak gue ngomong? Wido tuh involved banget ya. Tipe orang tua yang involved banget berarti ya. Iya bagus. Gue kalau sekelas kan anak gue sama anak Wido, ya gue take a back seat lah. Ada yang take care ya. Nah, itu analogi yang sama yang gue pakai sama istri gue. Karena istri gue tuh cukup ini ya, cukup leadershipnya cukup bagus ya. Oh, cukup kritis juga. Jadi gue ya udah gitu. Gue nggak suka dualisme juga sih. Tapi ada kalanya seorang bapak tuh bisa ngelihat permasalahan di sekolah itu tuh dari sisi pandang yang lain gitu. Ya, Pada intinya masuk lah ke grup itu. Iya, sekedar masuk aja. Gue baru tahu kalau misalnya apa harus dua-duanya. nggak harus. Nggak harus. Nah, Cuma karena di grup sekolah anak gue tuh memang cuma cukup satu. Nggak bisa banyak-banyak dia grupnya. grup BB. Grup apa? Grup BB loh. BBM. BBM. Lo emang offshore-nya apa di mana sih sekarang? Gue lagi sekarang lagi banyak tuh di North Sea sih project. Terutama kalau lagi summer season gini kan. Mereka tuh yang masih actively explore lah gitu. North Sea ya, North Sea. Tapi gue kebayang ya kalau kerja di kapal atau di offshore gitu, oil field ya, pasti indah banget ya tiap pagi kan. Buka gorden, wah. Laut gitu kan. Kalau tiap Kalau lo udah hari 3 sih bulan di kagak ya. dalam Sarcasm banget gitu kan. gue pernah di rig di pinggir rig ngeliatin laut, anjing gue ngapain ada di sini ngeliat gini tiap Yang- hari. Yang lo Goyang terus badan. yang lo camping di pantai itu di mana, Mat? Apa Serang atau apa? Ah ya. Di Iya. Nah, itu kan ada hotel Aston ya. Iya. Nah, di Aston tuh ada yang penginapan yang agak menjorok ke laut itu. ya jangan lo samain lah. Itu 6 juta men sehari. Nah, lo dapetin view itu. Buka gorden laut. Ya begitu juga nelayan sih. Tapi enggak gitu. Gue dulu waktu kuliah kan ada kakak sepupu gue yang emang kerjanya wireline juga, sering offshore. Mimpi gue banget untuk jadi wireline engineer. Gue ngikutin path-nya dia kan. Nggak Gue taunya mimpi jadi. buruk ya. Kok emang itu gue kalau 6 minggu
ada yang pernah 8 minggu di offshore itu pulang-pulang gue beneran kayak perasaan tuh pengen 8 minggu lama lah men. Gue selama kerja tuh paling lama tuh 6, maksud gue on rotation tuh 6 minggu lah ya. Tapi on average tuh selalu 5 minggu. Dan itu salah satu hal yang menyenangkan dari seismic tuh, you respect the rotation gitu. Jadi nggak ada ceritanya lu lebih dari 5 minggu kecuali bener-bener emergency atau gimana gitu, orang opposite lu nggak datang gitu. Itu yang enak. Makanya orang-orang yang kerja di seismic tuh bisa bekerja bertahun-tahun kayak gue gini karena mereka bisa planning hidup lu, mereka bisa lebih planning hidup gitu. Jadi kayak oke man, go off misalnya 5 minggu ini. Habis gitu ya udah 5 minggu ini gue mau ngapain aja, mau liburan, mau apa sama anak-anak kayak gitu. Nah bedanya kalau kita di wireline atau gua dulu ya, itu kan kadang-kadang lu ada misalnya satu campaign drilling, intermediate, TD loggingnya, itu dulu ya siapin semua. Kalau engineer-nya yang lain nanti yang mau execute, kan lu nggak dapet job bonus kan. Jadi lu kalau ada job delay, ada misalnya drillingnya jadi extended period of time kan, ya lu tungguin gitu. Dulu tuh money juga ya. Kayaknya ya. Karena kalau misalnya kayak yang di Arabian situ gua misalnya dulu mungkin sekarang udah nggak ada lagi. Dulu tuh gua hitnya tuh tiket tuh yang paling tinggi gua satu tiket $3 juta. $3 juta? Iya. $3 juta. Iya, dan kalau dapat 1% kan Beda. Oh, 1% dari $3 juta. iya. Oke. Bonus lu 1% dari itu. On top of your salary. 3 juta. Tapi itu jarang-jarang ya. Iya, itu gua, jobnya juga panjang itu pasti. Ya, jobnya beberapa hari. Berapa sequence? Gue nggak tahu 1% 3 juta kali. Lumayan. 3 juta 30 ribu ya? satu. Dengan CBL segala macam ya, dengan nembak ya? Enggak, itu iya ada CBL-nya untuk intermediate. Ya ada CBL-nya sih. 450 juta satu run. Hah? Satu job 450 juta. Bonusnya itu ya, on top of your salary ya. Itu mah kecil. Itu. Karena kan kalau misalnya di Arabian Sea yang deep water itu, apa ya dulu drill ship-nya gue lupa. Itu kalau jobnya drill ship ya, itu sehari aja mungkin 800 ribu. Expense company, oil company untuk rig-nya. Ya kalau misalnya jobnya itulah bedanya mungkin mana. Maksud gue kayak di seismic we don't talk about that kind of money. No. Karena lo daily rate. Iya, That was then. Iya. Tapi Anymore. jadi kalau wireline satu job tiket bonus bisa 450 juta gitu ya. Bukan 450 juta, $3 juta. $3 juta. Enggak, $3 juta, 1% kan? Ya. 1% itu 30 ribu. 3 juta. 30 ribu jarang-jarang 150 gitu. juta. Iya. Wow. Itu berarti per seminggu, 2 minggu? Enggak, itu job. Iya, job. Iya, Satu kan job berapa? Per 3 sumur hari? itu. Hah. Itu mungkin tiket satu sumur itu, men. Iya, tiket satu sumur itu berapa hari? Enggak satu TD itu gua. Iya, satu Iya. Satu TD. Satu. Lu juga satu tim tuh involve nggak terlalu banyak orang juga. Banyak. Dan yang lain kan nggak dapat bonus. Yang Dapat engineer doang. yang entitled sama bonus cuma engineer doang. Pantes aja ya, pas satu gue baru mau masuk gitu. Kan gue konsultasi sama si Alan. Alan bilang, Dre make sure go to wireline. Iya. Kalau enggak, udah nggak usah, gitu. nggak usah masuk. Wah anjir, mana nggak dapet lagi. Tapi ya, wireline paling nggak ada banyak kepastiannya, Andre. Karena pilihannya waktu itu Western Jico, data processing yang di kantor. Oh lu ditawarin juga Western juga berarti dulu ya? Tapi data processing di kantor kan. Iya. Itu agak Enggak, bukan apa. Karena gue nggak sepinter itu aja. Iya gitu kita bisa lihat sih, cuman Lo gak usah cerita juga apa-apa, kita udah tahu semua. kelihatan sih, cuman nggak lalu juga ya. Lo hati-hati lo. 2000 itu mafianya kuat lo. Dia kumpul sering. Iya. Networknya kenceng. Ntar aja tunggu Seto dateng. 99 kan tahu gue jarang. Iya, Awak 99 mana aja awak? nggak berteman satu sama yang lain ya. Oh enggak, kita walaupun jauh tuh kita tahu lagi kita tuh. Kan berteman nih. Iya. Hikmat. Sama. 99. Iya 99 emang kurang kumpul. Tunggu balik lagi. Berarti satu job bonus, satu field ticket, Iya. satu TD itu 450. Let's say Tapi at itu- least 200 juta lah ya minimum ya. Itu gue cuman expect ya? mungkin yang sampai 3 juta tuh mungkin cuman satu kali ya. Ya. Sisanya 2,5. On average 200 juta ada. Satu job bonus. Hmm. Jarang sih. Kalau di land dulu gue yang mungkin dikerjain banyak land 3D logging, Oke. open logging itu di Pakistan ya. Itu mungkin Kalau 300 ribu, 400 ribu satu job. Berapa tuh? 400 ribu. $300,000 Berarti bonusnya 3.000 40 ya. juta, 60 juta lah ya. Ya lu kerjain kayak 2 job, 3 Sebulan. job sebulan kan. Bulan 2 job 60 juta. Kalau rekor gue agak beda. Tiketnya cuma 1,2, tapi gue dapatnya 4%. Oh, kok bisa? Jadi Mas? sama aja. Kok bisa? Mas? Specialty job ya.
Dan tapi gue jobnya sendirian, fully sendirian. Kalau Buyung? Nah dia nggak job kayak gitu ya. Tapi sekarang itu udah nggak ada yang gitu-gituan. Gitu. Gue kerja cuma 4 jam ya. Sekarang kan rata-rata gue denger malah sekarang daily rate semua. Warline. Karena rata-rata ya. Karena juga harganya sucks. Buat apa? Dulu zaman gue login di US, tiketnya 12.000 men, 8.000 open hold. Triple combo paling 8.000 di US. Ya, Lu dapat gitu 3% sih di US. Enggak, tapi kenapa ya misalnya drilling, misalnya LWD atau drilling lah ya, directional DD gitu ya. Kenapa dia masih, kenapa DD atau LWD atau apapun dia daily rate, sementara wireline job bonus ya, kenapa ya? Itu sejarah aja nih. Kalau doktrinnya dari senior sama instrukturnya wireline, kerjaan wireline itu kan memang sangat, terutama yang reservoir evaluation ya, open hole, itu kan sangat kritikal. Sumur itu masih open. Semuanya juga kritikal. Enggak, sebentar. Jadi habis dibor, belum di casing, lo harus acquire sebanyak mungkin informasi itu. Waktunya itu kritikal, cuman ada window yang berapa, terus harus dapat sebanyak mungkin data, sebagus mungkin. Kan lu QC, lu acquire, lu QC, terus kalau misalnya ada problem lu tentuin sendiri ini gimana cara ngambil datanya yang lebih bagus. Sebenarnya gini Dre, Tanggung jawabnya besar. secara statistik, job paling berbahaya di oil field itu orang wireline. Lu berhadapan sama nuklir, radioaktif, lu berhadapan sama eksplosif, sama high pressure tadi. Jadi lu nemu open hole kan. Tapi itu yang lain juga terekspos kan. Tapi nggak ada yang sebanyak itu. DNM. Tiga-tiganya sekaligus nggak ada. DNM mereka cuma ada lah radioaktif gitu. Tapi nggak kena eksplosif sama sekali. Kita pasang eksplosif. Pressure control equipment kita juga beda, ya. Moving wire mungkin gitu. itu sih. Pakai. Gue kadang nggak pernah coba tempat lain, tapi di doktrin selalu kalau misalnya lu itu yang paling Jadi memang ribet kerjanya. kalau berbahaya paling berbahaya. Yang resikonya mati duluan depan safe charge ya gua. Benar nggak? Ya. Dan dulu paling yang Ini mungkin kalau Rastabot denger kesel gitu ya. Anjing. ya kalau di offshore rig, di drill ship atau di jackup yang perusahaannya proper lah ya, pasti sama lah sama di kapal kan. Gue nggak akan sebut nama rignya. Ya kadang-kadang kan kita ada kayak ruangan nontonnya kayak bioskopnya. Lo kalau nongol malam-malam itu yang diputar tuh film Bokep. itu lagi cowok semua kan mayoritas kan. Masih ada nggak? Nothing like that man, gak ada hidup kayak gitu tuh di gua tuh gak ada. Oh, kalau di rig offshore ada. Enggak sih. Tapi itu di Indonesia ya. Di luar Indonesia kayaknya gue nggak pernah ngeliat yang Ada. nggak pernah. Tapi gue juga nggak banyak ya offshore di Indonesia tuh. Natuna. Pernah di IDD tadi terus Western West Berani dulu di Natuna. Lo terbangnya kemana sekarang? Kalau ke North Sea? Contohnya sekarang next time gue ke Aberdeen. Kemarin gue pulang dari Kapalnya bersandar Stavanger, atau lo naik chopper nyusul? kalau gue sekarang kapal selalu bersandar karena mungkin gue jelasin kali ya, mungkin menarik juga buat lu Berguna kan. buat anak-anak TG Ya sekarang. mungkin. Jadi waktu gue mulai tuh jenis eksplorasi gue namanya streamer vessel, 3D streamer vessel kan. Jadi kita narik streamer, mungkin lu juga kuliah tempat dengar lah streamer kan. Nah kita tuh zaman dulu lah itu saya dulu kayak gitu. Jadi selalu ada streamer, either lu pull 10 streamer, 8 streamer tergantung kontraknya kan. Itu zaman dulu kayak gitu. Itu geofon sama apa? Hydrophone namanya kalau di laut, kalau geofon di darat. Hydrophone Gila, sama gue kelihatan kayak pinter banget di sini. Oke, ya gitulah. Jadi awal mulanya itu gue kerja di streamer lah, dan itu umumnya seismik di tahun 2005 sampai 2015an tuh ya yang kalau lu bilang eksplorasi seismik ya streamer vessel gitu kan. Ada kalanya juga mungkin streamernya itu namanya OBC, Ocean Bottom Cable, kabelnya itu ditaruh di dasar laut untuk hasil yang lebih bagus. Namanya zaman sekarang ada namanya nodal, dan gue lebih kerjanya banyaknya di nodal sekarang gitu. Bukan streamer. Bukan streamer lagi. Kalau zaman sekarang tuh dia, kalau dulu kan kabel itu banyak hydrophone kan, bisa setiap 12,5 meter tergantung itunya lah. Kalau sekarang tuh bukan wireless sih, jadi lebih ke kayak alat itu per hydrophone gitu. Jadi ada alat bulat gitu, yang kita panggil nodal itu. Nah itu tuh dicemplungin ke laut, dan dia tuh standalone, dia live on battery, dia ada geophone-nya, ada hydrophone-nya, pokoknya dia punya 4 komponen.
Abis gitu ya udah dia ngerekord continuous recording aja terus gitu. Nah terus nanti ada gunboat yang shooting. Oke. Lo di gunboat itu berarti? Enggak, gue di nodal vesselnya. Oh, vesselnya. Kadang-kadang kalau misalnya, gue juga pernah sih di gunboatnya di mana. Ada berapa nodal? Ya banyak. Jadi tergantung size of the project lah. Kayak kapal gue tuh bisa carry sampai ribuan nodal. Buset. Kalau baterainya habis, nyelam gitu ya? Ganti baterai. Ngambil dia ditaliin gitu ya? Ditaliin. Ada macam-macam. Ada nodal tuh ada nodal on rope yang pakai tali. Biasanya untuk shallow water dia pakai nodal on rope. Ada juga yang pakai ROV. Oh, Itu biasanya buat yang sangat-sangat deep water gitu. ROV itu apa? ROV itu pasti lo lebih tahu juga. Robotik, Gua nggak tahu sih. remote remote, apa? Iya poinnya robot lah. Robot. Jadi robot Drone itu kayak- di bawah laut ya. Remote operated vehicle gitu ya? Gitu ya? lu ideal banget ya, sesuai sama kuliah lu ya, yang lu kerjain ya. Lo memang ini ya? 99 Lo memang idealis ide tapi? 99 banget. Kita di 99 Lo emang dulu gitu. ngambil ini, lo TA sama Pak Sigit terus? Gue tanya masih gitu. Seismik. Lu emang enggak? Enggak, gue sama Pak Wawan. Oh, lu sama Haryanto ya graffiti. Tadi lo bilang Pak Wawan kan? Enggak. Pak Wawan tuh jago banget main tenis sih. Tenisnya jago. Dia tuh top banget lah. Lu sering main tenis sama Pak Wawan? Dulu waktu kuliah gue main tenis sama Pak Ya, Wawan. Pak Wawan kan rektor Universitas Pertamina Pertamina sekarang. Sekarang ya. Benar. Iya. Dia tuh satu-satunya waktu gue nikah tuh dia dosen yang kenal gue daripada Rini gitu. Jadi kayak oh ini calonnya Rifki gitu. Jadi kayak benar-benar dia lebih kenal gue gitu. Yang lain? Dan itu prestasi banget. Kalau yang lain ya lebih kenal Rini lah. Kayak gue pernah ketemu di apa di Trans apa yang TSN. Studio. bukan Trans Studio yang apa yang Transmart. travel dari Bandung ke Jakarta gitu lah. Gue pernah Transjakarta. ya pokoknya City Trans. City Trans. Gue berangkat City Trans ketemu Pak Darharta kan. Pak Darharta tuh, Rini apa kabar? Ini siapa Rini? Gitu. Iya, dia gak inget gue coba gitu. Padahal muka lo cukup khas ya padahal ya. Dulu belum ada, orang belum tahu Anies Baswedan. Jadi nggak ada ininya Satu-satunya jangkarnya. Arab di TJ. Apa enggak yang lain? Mui juga Udah Arab. mulai nih. Mui? Agak lah. Enggak. Pribumi banget nih. Pak Darharta. Dulu Pak Darharta tuh wali gue itu. Oke. Iya. Masih ngajar nggak sih? Gak tahu. Gue udah gak tahu. Bukan pembimbing tugas akhir, kan wali kan tiap. Iya ada wali tiap angkatan. Ada kayak gue Pak Wawan walinya kalau gak salah. Oh, makanya dia kenal sama lu. Pak Wawan? Iya. Enggak lah. Gue main tenis sama dia tuh partneran men. Bener-bener ngebawa nama TG. Kan dulu kan ada kejuaraan antar jurusan gitu kan. Tenis Yang ya. lo kalah sama Dejol itu. Si Dejol apa kabar ya? Gue udah lama banget. Dia baru gue nonton kemarin. Dia kan kemarin tuh kan ada tenis turnamen alumni ITB gitu kan. Nah dia tuh masuk final. Dia main tapi Masih jago. wah, ini direkam ya. Enggak masih jago banget. Masih jago banget. Enggak maksudnya dia kayak udah lama gak main sih kelihatan sih. Jauh banget sama form dia dulu. Kalah mulu sama lu. Enggak juga. Gue gak ikut main kemarin. Gue ada Low profile. Enggak. Gue ada turnamen lain salah daftar gitu. Gue udah keburu daftar yang lain. Lu emang iya sih, tapi dari dulu lu konsisten ya tenis. Enggak lu ya? juga sih. Gue sempat berhenti lah dari 2005 sampai 2020. Gue baru main lagi tuh gue COVID jujur ya. Sorry waktu itu kita pernah Iya, janjian gue mau sebenarnya. latihan kan. Terus habis itu kan bokap gue sakit. agak parah, jadi gue agak. Anytime man. Tapi Zaman sekarang lu lihat lah sekarang tenis kan lagi booming lagi kayaknya. Nggak tahu lu sadar kok bisa apa sih enggak ya? gitu. Gue sadar. Lu namanya sama Wulan Guritno aja. Kayak gara-gara COVID lah. Itu kan dulu di zaman COVID tuh kayak olahraga yang cukup aman karena lu Berjauh-jauhan nggak perlu berdekatan gitu lah. Si Raffi Ahmad sama. Lu gak main tenis sendiri sekarang? Padahal gue inget banget talent lu di squash tuh dulu tuh kayak wow man gitu. Gitu kan waktu kita mau lulus tuh dulu sempat anak-anak tuh pada main squash gitu kan. Karena gue ada basic sama tenis, Puskas. gue Iya, jago ya. gue I've never seen talent like Andres lah gitu dulu. Cuman yang gak mau nerusin aja low profile. Maksudnya ini beneran atau ini gara-gara direkam atau gimana? Ya gitu lah. Sama kayak tadi dia ngomong siapa? Yang tadi dia ngomong ini direkam nggak? Terus ngomongnya jago. Dejol. Oh Dejol. Iya. Tapi ya tenis, gue pengen ini lagi. Cuman kalau memang harus konsisten sih. Tapi lebih susah mana? Tenis sama badminton nih? Tenis lah. Tenis ya? Tapi kayaknya kalau di Nggak, oil field kalau menurut di gua badminton, gua Indonesia pernah juga mendingan main lo badminton. golf lah. Iya. Badminton tuh lebih berat lagi. Oh, enggak, main enggak. serius, Kita ngomongin kalau ngomongin cuman
level recreational gitu kan. Lu megang raket badminton lu bisa langsung having fun lagi kan. Maksudnya di lapangan gitu kayak tos wah happy everybody. Kalau main tenis itu kan lu it takes time gitu untuk lu bisa nemuin funnya gitu. Kalau menurut gua sih. Jadi kayak karena untuk latihan tenis pertama tuh lu perlu bola yang banyak. Mukulnya nggak langsung bisa gitu. Jadi bisa. Blue ball boy. Lo main tenis, Man? Enggak. Lu golf masih? Golf udah lama enggak juga gue enggak lagi enggak olahraga gue sekarang. Goes, enggak juga. Gue enggak juga. Terakhir sama lo kayak. Enggak juga sih. Habis itu. Lari, enggak juga. Lari lagi enggak olahraga gue. Harus Iya ada suatu fase gue juga so-soan goes gitu ya. Baru nyadar senat. Gue dulu malah goes banget. Tahun 2010-an pas Covid kali pasti. ya. Lo goesnya di kapal gitu? Pas Covid malah udah enggak. Di jalan raya Andre. Kapal tuh ada yang luas banget, ada yang sempit banget. It depends on kapal. Dan kapal kayak gue sekarang ini nodal ini kan makin efisien ya gitu. Maksud gue karena lu bisa bayangin lah kita narik streamer 10 kilo gitu. 10 streamer gitu kan. Pas waktu lo ke office dulu ya, kan kita pernah ketemu kan. Dia cerita, kapal gue adalah Eagle apa man? Enggak, gue gak pernah kerja di Eagle. Gak ada lo bilang. Coba nama Ya kapal. pokoknya salah satu kapal-kapal yang gue juga banyak. Iya. Western Jiko nih. Iya, kapalnya bagus banget. Dulu gue ingat tuh ada Monarch, ada Eagle Monarch. Monarch gue pernah lama di Eagle. Tapi ada Eagle nih. Ada Eagle, ada Jiko Eagle. yang dibeli El Nusa apa? Regent. Elsa Regent. Elsa Regent. Jadi gue setelah kenal layoff gue juga 2 tahun di Elsa Regent itu. Oh. Jadi dulu tuh Tetap di Elsa. kapal yang sama gitu. Kenapa? Tetap di kapal yang sama. Bukan di kapal yang sama, maksud gue, gue tetap di Elsa Regent selama 2 tahun setelah gue kenal layoff itu tuh attach ke kapalnya ya? Lo Not itu ya? necessarily, enggak juga. Ada kalanya kayak, enaknya dulu waktu di Western Jiko sih, ya misalnya gue udah jenuh sama satu kapal, kita bisa minta sama HR-nya kayak, gue minta yang lokasinya dekat-dekat rumah, dan mereka tuh gampang banget nyari-nyari orang. Itu Oh, lu pernah di Elsa Regent juga? gue pernah di Elsa Regent. Itu bagus tuh Elsa itu. Apa? Elsa Regent tuh bagus. Itu bisa dibilang malah salah satu fase kehidupan di laut gue yang paling menyenangkan loh justru di Elsa Regent gitu. Karena? Karena Waktu udah di El Nusanya? di El Nusanya itu gitu, despite of the income difference ya, tapi ya it was fun gitu, onboardnya tuh enak gitu, apa atmosfer onboardnya segala macam. Karena orang Indonesia semua. Orang Indonesia semua. Makanannya enak tuh maksudnya gimana? Ya makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Falafel gitu-gitu ya. Apa? Falafel, Makanan lokal di. kebab. Hummus. Tapi apa? Ya, tapi gue ingatnya gue taunya Elsa Regent. Ya maksudnya inget Western Jiko sih. Dia yang terkenal tuh Enggak, Monarch, Regent. Dulu tuh Regent sama Monarch tuh kayak twin vessel, jadi dia sama jenisnya. Terus habis gitu ya pas downturn itu kan Western Jiko ngelepasin aset-asetnya yang bisa dilepas gitu. Dan El Nusa ngeliat peluang, akhirnya dia ngambil salah satu kapal bekas Western Jiko itu yang Regent. Iya. Dulu tuh Jiko Regent kalau nggak salah. Gue Akhirnya takjub juga tuh dulu. diganti sama Elsa Regent. Berarti Itu kan move yang lumayan berani. Yang membedakan tuh misalnya kamarnya lebih enak gitu ya. Kamar mandi di dalam, kamar mandi di luar gitu ya. Bisa salah satu faktornya. Apa nih? Kamar mandi dalam, kamar mandi luar. Enggak sih kamar mandi di dalam semua lah. Oh gitu? Kali lu di luar. Gue pikir kayak Karsam gitu kan, kamar mandi di luar semua. Makanya Tapi kos-kosan. kalau Rick sih enggak ya. Rick banyak yang gue Kamar mandi gak pernah luar. ingat Rick ada kamar mandi di dalam ya. Kamar mandi Porta camp. Ada lah kalau misalnya. bukan Rick offshore gitu. Ada yang kamar mandinya di dalam. Terus Perkamar. kayak anduk gitu kan, pakai gayung. Rasanya harus keluar gitu. Oke, kosan triplek gue dulu deh. Gue gak ingat. Oh yang di belakang dekat rumah lo itu ya. Salah gue bro kita. Gila, dia seneng banget tuh. Oh iya yang gitu. Kosan triplek. Kayak gitu. Tapi kan ditutup dengan kosan yang bagus itu kan. Kenapa? Sama si Mus itu kan. Oh ya, akhirnya gue Dia, memutuskan. lu kan bukan kos kan? Gue gak kos lah. Gue 2 tahun Terakhir terakhir. kan bokapnya pindah kan. Pindah ke Lombok kan. Oh. Nggak, gue nggak. Lu tahun berapa itu? 2001. Enggak 2001 ah. 2001 gue kalau gak salah dia pindah apa 2002 ya lupa gue. Lebih lah Rob. Lu kan yang tinggalnya deket-deket Kanayakan gitu kan? Yes. Iya. Di Kanayakan. Yang triplek itu gue habis lah diajakin anak-anak. Apa sih gue nggak ngerti triplek. Enggak, maksudnya gue kosan gue tuh sederhana banget gitu dan dia tuh wah gitu. Dinding Kayak gitu lah. triplek, dinding triplek. Terus gue kan, mas gue kan pindahan dari rumah, terus gue ada timbangan, gue bawa timbangan, terus gue taruh timbangan itu depan kosan gue, dia datang kayak, wah ini orang-orang kalau mau masuk harus timbang dulu nih biar nggak jebol, jok-joknya hikmat gitu loh, itu nggak pernah lu, itu tuh, iya kan gue aja dia nggak inget kan gitu, kata-kata lu tuh nempel mat, Nempel ya? jadi orang. Saling mengidolakan. Iya sih. Kelihatan gitu. Mat, lu kan selalu bilang tuh kita kapan nih ajak
Kan rumah gue deketan, nggak jauh dari rumah lu kan. Iya. Dia di Kebagusan juga kan. Kayaknya beberapa kali dibilangnya ngopi-ngopi ngongko sama Arab nggak pernah kesampean. Tapi Ini udah kesampean lu, Iya. nggak ada kata lu mau nyela-nyela dia. tapi buat gue Depok tuh Kata salah baik, satu kata dia. yang gue nggak familiar. Apa tuh? Depok itu daerahnya. Nah jadi gue cukup familiar sama Depok gara-gara ini aja. Oh. Podcast gitu ya. Dan gue jadi respect lah sama teman-teman gue yang tinggal di Depok. Memang Gue kemarin ketemu, Perjuangannya perjuangannya hebat. lebih hebat. gue kemarin Lo tinggal di Kalimalang, men. Apa bedanya? Bro, Kalimalang sekarang tol semua. Dia tinggal di Pondok Indah, Bintaro. dilewatin ini nggak LRT nggak? LRT itu dekat sama rumah gue. Iya. Oh berarti lu sekarang tapi ke Bintaro ke BSD nggak ada ya? Jadi pilihannya tuh di depan komplek gue ada tol Kalimalang itu sama LRT. Udah Ideal banget sekarang. ideal banget. Tapi kan untuk mencapai itu semua, lo udah suffer 20 tahun. Enggak, Kalimalang tuh ya. Lu kenapa memutuskan pindah ke situ dulu deh? Oh karena om gue tinggal di situ. Oh, oke. Tadinya gue mau ke Cibubur. Kenapa nggak gitu ambil kan. om lu yang di Tanjung Barat aja deh? Nggak cukup duitnya. Oh, Yang di Kuwait juga om lu bukan? Yang di Kuwait itu om gue juga. Kenapa langsung Kuwait? masih di Kuwait ya Dedi? Masih. Ya inilah. Tapi dia oke loh. Maksudnya Dedi tuh suka Kok oke yang loh? paling sering ngasih Ya oke banget kali. Kenapa feedback oke loh? Oke. tentang, Lan, ini udah bagus ya. Apa kan dia kadang-kadang suka ngikutin apa pengobat ini kali ya. Oh dia suka nonton juga. Dedi tuh baik banget lagi. Dedi Beda banget sama Tomo ya. 96 yang menyenangkan malah. Gue sebenarnya sedih dulu waktu dia keluar dari Duri kan, pas gue baru mau masuk ke Duri kan. Gue ke Duri, gue datengin, ngobrolin soal off-road. Waduh. Canda gua. Iya, tapi Dedi tuh paling ini. Jadi kalau dia ngasih advice itu apa diam-diam tapi bermutu gitu, dalam ya. Contohnya. Kayaknya gua menemukan nih katanya ya, yang rekaman lo itu polanya ada lah. Jadi kayak ngomong tentang past, terus ngomong tentang present, terus dia juga ngomong tentang future. Wah, aku pikir itu semua benar juga ya. Jadi dia yang memetakan itu katanya. Terus apa? Karena kalau orang ngomong apa lagi selain 3 itu? Bener gak? Iya. Gak apa-apa lah, lu biar give him the credits lah. Gitu loh. Gila. Keren banget Dad. Lu emang dari dulu top lah. Lu tahu Sarito Agultom nggak? Tahu. Lu masih ingat kan? Lu Iya. tahu Oh, nggak? lah, gila, gua senam terbangnya 99 kan. Senam terbang. Gue kangen sama dia terus terang gue. Gultom. Kalau Gultom, iya. Pengen banget gue ketemu dia. Kayaknya iya, gue nomornya aja kayaknya udah berubah. Kalau Hisar tuh di mana, Mat? Bisa di Brunei. Ya Hisar juga sebenarnya gue kangen juga sih. Gue pengen ketemu dia juga tuh. Mudah-mudahan bulan depan gue bisa kesana. Joy itu kerjanya kayak gue ya kayaknya. Iya tapi land sekarang kayaknya. Oh dia di land. Kayaknya sekarang land. Dia dulunya offshore juga. Pen sama Marine kalau untuk seismik Beda siang jauh. malam banget bedanya tuh. Iya ya. Kalau di land kenapa lebih nggak enak? Lebih berat lah. Ya ade aja. Lebih banyak politiknya aja kali ya maksudnya. Kalau di Marin tuh kan lu ya kerja operation Lu cuma aja kan. kerja doang. Bum gitu kan selesai job lo. Kalau di land tuh yang melibatkan penduduk kayak gitu-gitu lah. Bukan airgun, dinamit. Dinamit. Ya. Kalau di vessel itu ada yang jual rokok nggak? Ada? Ada ya. Yang ngerokok pada ngerokok ya? Yang rokok. Boleh bawa rokok? Boleh banget. Gue Kalau di rig nggak boleh kan ya? pernah ada rig yang nggak ada rokok ya. Dulu gue di Australia pernah di offshore itu satu hari mencoba untuk nggak boleh ada rokok. Kan awalnya boleh tuh bawa sampai berapa bungkus lah gitu dibatasi. Satu hari di stop nggak boleh ada yang rokok dan gue ngeliat ada orang yang sampai pingsan men karena nggak ngerokok. Lu masih ngerokok? Nggak, gue berhenti 12 tahun yang lalu. Si Benny juga berhenti ya. Benny mana? Benny 99. Dia kan dulu kan terkenal smoker banget. Ya most of yang nongkrong di himpunan perokok deh kayaknya. Ya minimal social smoker ya. Coba lihat foto Benny sekarang kayak gimana? Sekarang loh. WhatsApp profile kali. Enggak lah. Dia bukan tipe yang masang WhatsApp profile lah. Ada gue nomornya. Benny di mana sekarang?
Gue agak lost contact sih dulu sejak di Batubara itu sih. Oh dia di Batubara ya. Itu sebenarnya lebih bener ya sekarang. Ya, Di Indonesia lagi naik. Lagi gitu kan naik turun nih komoditas. Enggak, tapi overall kalau menurut gue di tambang itu sekarang lebih hidup kalau untuk Indonesia karena lagi digenjot kan. Ketimbang kalau dibandingkan relatif ke migas. Di Indonesia. Tapi kan yang di Megas juga gak ada yang mati kan teman kita. Iya sih. Rezeki lo Kurang dari diperhatikan. mana-mana. Kurang diperhatikan. Oh iya. Gue sih ngeliatnya mungkin nggak semewah zaman dulu lah mungkin minyak ya. Maksudnya zaman dulu kan lo tau sendiri kan perusahaan-perusahaan minyak tuh royal minta ampun gitu kayak gue minta training ke Beijing, gue minta training kemana, oke gitu kayak nggak ada masalah gitu. Zaman sekarang mereka lebih ini aja gitu lebih kayak nahan lah ibaratnya gitu lebih belajar dari. Training lu di Beijing? Kenapa? Bukan di Gatwick gitu? Oh enggak, maksud gue ada kalanya dulu kayak lu ngambil KCC2 juga lu kan masih sempat kan. Kayak KCC2 itu kan all over the world kan ada kan. Itu tuh teman-teman gue tinggal milih aja gitu mau yang di kota mana gitu. Iya. Ya gitu lah zaman dulu tuh ya zaman sekarang mana. Zaman ada. keemasan Semuanya migas online ya. sekarang kan ya? Dan OFS 3 aja online kan? Iya, oh iya. Katanya. wah, harus. Gak dapet lah ya Office 3 online. Gue gara-gara itu tuh, kalau nggak ada yang tahu, nggak pernah ke Saint Petersburg, apalagi ya, yang Tajikistan. Kan apa untuk KCC3 aja kita pilih-pilih, oh ini pas-pasin di LMS. Iya kalau international mobile tuh lu desain ke sebuah negara dan lu stay di sana beberapa tahun ya. Di IM tuh kan lu kayak dua orang itu kan. Cuman dulu kalau JV kan lu kayaknya sering dipinjam juga kan. Iya, oke. Lu bisa Kemana lu mau. mana. Kayaknya waktu itu deh yang gue desire pengen berhentinya. Ya, kan lu nggak kenal loh. Kan gue base-nya di Pakistan itu kan kayak minggu ini Jumatan di Islamabad gitu. Terus habis itu kayaknya waktu itu dipinjam job CMR di Al Khobar kan Jumatannya pas datang tuh di Bahrain kan lewat apa King Fahd Kim Abdullah Causeway itu yang jembatannya Bahrain sama Al Khobar. Lu ngeliat gue kayak minta konfirmasi gue kayak gue tahu daerah situ gitu kayak. Ya gue kan di sana dulu. Dia Arabnya Arab yang mana bukan Saud nih. Nah balik terus habis itu kayak dapat off terus pulang ke Bangkok sebentar kan Jumatan berikutnya di Bangkok. Tahu dipanggil job kan di Cina gitu. Terus pergi lagi ke Chengdu apa. Gitu. Tapi emang nature kerjaan lu tuh tapi bisa dibilang ya lu jarang pulang ke Indonesia kan pasti kan? Dulu ya. Iya. Bahkan ditambah karena kalau off gue lebih memilih untuk jalan-jalan gitu karena kan dan gue nggak kayak lu kan gue 5 minggu on, Exactly, 5 minggu off. Gue mungkin 8 minggu on, tapi 8 minggu onnya itu nggak terus-terusan di lokasi. 8 minggunya kadang-kadang. Tapi tetapnya mas gue poin gue tuh lu 8 minggu tapi lu tidak di Indonesia gitu ibaratnya. Kalau gue kan bener-bener di Indonesia, gue ketemu keluarga gue ketemu ya gitu. Dulu masih single juga sih. Ya dia waktu masih single juga selalu pulang. Gue kan selalu pulang ke orang tua. Itu tergantung value masing-masing sih. Ada yang family, ada yang dunia. Iya, exactly. Iya, when apa istilah kalau yang wild and free kan? Nggak, soalnya memang dulu itu lu baru lulus, maksudnya dari jadi mahasiswa masuk ke lingkungan yang mungkin Lu yang nggak ikut tes suddenly itu ya? income-nya tuh lumayan. Jadi untuk beli tiket internasional kayak udah bisa aja. Tanya aja gitu. Terus satu waktu itu gue juga udah sekian lama itu kayaknya satu tahun tuh ngumpulin mileage tuh bisa 100.000, 150.000. Kadang-kadang kalau mau pergi kemana tuh nggak pakai Udah gak bayar. mikir kan. Hikmat sama 99 gini men. Pasti. Rumahnya. Rumahnya. Ya hope. Kos lah. Tapi nggak apa-apa. Lu gak pernah ada masalah sama anak 99 pun gitu kayak yang pernah. sampai gimana gitu kan. Gak pernah. Gue gak pernah ada masalah sama semua orang. Jadi 99 tuh kubunya apa sih? Ada kubu Awak, ada kubu Hendro gitu. Enggak sama sekali. Enggak, waktu itu lu pernah cerita gitu. Gue Iya. Dan waktu itu gue kayak apa sih kubu-kubu ini kayak wow. kurang kerjaan aja. Tapi pas satu acara Coba zoom alumni, mukanya. memang nggak ngobrol men. Serius gue. Gosip lah itu. Nggak serius. Hendro sama Awang nggak ngobrol. Gue baru tahu juga. Hendro itu, Hendro kan yang paling pintar di 99 kan? Bukan ya? Nah, bisa berdebat gitu. Enggak sih maksud gue. Dari ini. Hendro apa? Enggak juga. Maksudnya yang cum laude secara nilai sih ada 3 kan.
Hendro, Awa, ya satu lagi ada. Siapa? Si Rini. Ya terus habis Lu gak komplot lu? apa? Lu gak komplot? Kayak dikit lagi banget, dikit lagi mat gitu. Kagak lah. Ada ya 3 orang itu aja sih pada dasarnya sih. Tapi dari kumlot itu kan juga ada yang paling tinggi. Kayaknya. Awal kali ya. Gue gak awas sih, gue gak apalan. Nah tapi ya kita selalu consider mereka ya, sama lah. Jadi Rini tuh lulusnya duluan ketimbang lu. Iya. Dia beda. Tapi dia masih Kita mau. wisuda bareng ya Mate? Iya. Iya kita wisuda bareng. Gue nunggu Hikmat, tapi biar bareng lagi. Mamen ya, mamen. Gila. Tapi dia dapatnya ST, gue MSC. Iya gitu. Master of C. Oh iya, lu pernah cerita kan di PK lu. Jadul banget. C semua soalnya gue. Gue baru-baru ini ketemu Hendro loh by the way. Gue Yang lu bilang lu main tenis sama dia? yes. Dia tuh jadi antusias tenis banget. Gue kaget banget pas ketemu Dia di mana, dia. Dia tuh di Qatar sekarang tinggalnya. Dan sekitar tahun berapa ya dicerita ya? 2018 atau 2015 gitu. Dia mulai pick up tenis, dia mulai keranjingan. Sebelumnya nggak bisa tenis sama Sebelumnya sekali. nggak pernah main tenis sama sekali. Terus kemarin main single sama gue kalah. Wow, padahal gue udah main lama gitu. Mungkin bukan teknik gitu, Kenapa? fisik kali. Enggak sih maksud gue kayak, ya gue gak mau analisa lebih dalam sih. Poinnya gue kalah dia lebih fit lah. Dan dia memang ya jago lah. Sekarang. Dia tenis doang atau yang lain juga? Sekarang sih tenis doang. Dia dulu main badminton gitu. Satu lagi gua Pak Wibi itu juga 99 kan? Wibi 99. Dia dulu di staff, dia di Norway. Kalau gak salah Stavanger gitu lah dia. Iya sama Tomo. Habis lulus dia di Norway. Terus sekarang dia pindah ke Qatar juga. Gabung sama, tapi gue gak tahu perusahaannya sama apa sama Hendro. Cuman dia gabung ke Qatar lah yang pasti. Dia dulu kan bareng sama si Tomo di Wibi sama gue Di tuh gue Stavanger. TA-nya bareng. Ya bener nggak ada grup sih 99 kayak gue. lulusnya bareng ya. Kayak gue sama Wibi nyambung sama ini Lu yang nyambung. cerita. Karena lu ngerasa grup lu adalah grup awak kan. Jadi sementara Wibi and the Gang itu grupnya Hendro. Gitu kan. Nih, Gue agak bingung itu apa sih ini 99 memancing so di asik air banget. keruh nih. Enggak juga. Sampai gue lihat sendiri gitu. Wah ini orang. Lihat sendiri. Kalau Hikmat tuh lebih deket ke yang mana? Hikmat lebih dekat ke adik-adik kelasnya ya, 99. Iya maksudnya yang tadi itu kan Gue sama-sama. sebenarnya agak kecewa juga sih dengan cerita lu, Re. Karena gue dulu tuh berusaha mengayomi mereka sebenarnya. Iya kan? Lu bener kan cerita gue? Nggak tahu gue, nggak tahu. Dia sebenarnya nggak ngerasain kan. Udah lupa kali. Lupa sih. Iya. Semuanya orang-orang baik kok. Iya. Nggak seperti yang gue bayangin sih emang sih gue setuju sama lu sih. Gue itu agak nervous sebenarnya gitu kayak. Kemarin tuh pas gue WhatsAppan sama dia, lu kapan sih waktu itu pagi-pagi ya? Iya. Lagi ada Cincinnati Iya, Masters ya, ya. iya, yang Djokovic lagi main. Djokovic kalah. Iya. Iya. Gue sih waktu itu Menang, agak men. kecewa ya. He was losing tapi in the end dia menang ya biasalah. Carlos Lawan Carlos Alcaraz. Alcaraz. Iya. Terus apa ininya penerusnya Nadal. Nadal pensiun ya? Nadal belum Tahun pensiun. depan, tahun Dia depan. bakal comeback lagi fight for comeback lah. Itu tuh kayaknya the golden era of tennis lah. Of course ya. Nadal, Federer. Dunia tenis itu kan bisa dibilang kayak dulu zamannya Nadal Federer tuh menarik lah. Dan lu kalau lu suka tenis, ini mungkin pribadi gue juga ya. Lu pasti suka sama dua orang itu lah ibaratnya. Iya. Nah terus tapi Djokovic itu datang ya dia agak disruptif sama apa dunia yang udah dua orang ini bangun gitu ibaratnya. Gitu. Udah pasti nggak tahu. Ini kayak ngomongin apa Icuk yang sama sampai dulu. Icuk Sugiarto, Rudi Hartono. Bukan. Pribumi. Icuk yang sama satu lagi sama. Oh, yang orang Denmark itu. Siapa? Yayu Basuki. Morten Frost Hansen ya. Generasinya. Kalau gitu masih Taufik Hidayat, sama orang Malaysia itu sama Lindan deh kayaknya. Kayaknya kayak. Lu generasi lu apa sebutannya? Lu masih Gen X atau udah milenial tuh? Yang 80 ke atas apa ya? Milenial si Budi tuh milenial. yang suka. Milenial yang gen 80 ke atas. Ini semua sama lah. 80 ke atas. Kalau dia masih era disco. Baby boomer. Enggak lah, tapi 90 itu gue si Seto sih. Gue notisnya pas habis ngobrol sama Seto itu. Memang ya juga sih kalau musik 90-an itu yang paling spektakuler. Yang paling... Nggak ada yang ngalahin. Tahun 91 terutama. Kalau lu
inget. 91 apaan? Use Your Illusion keluar. Guns N' 1 Roses. sama 2. Pearl Jam yang 10. Ya, Red Hot Chili Pepper, Blood Sugar Sex Magic. Soundgarden, Black Hole Sun. Terus apa lagi? Sampai bingung waktu itu mau beli Tahun berapa? kaset yang 90 91. 91 kalau nggak salah. 91 ini format masa depannya Dewa. Sama ini Red Rage Against the Machine. Rage Against the Machine. Itu bukan 91 aja itu, 90-an lah. Iya, enggak, tapi itu tahun yang itu sama. ada momen di hari yang sama semua album itu keluar gitu. Oh ya? Di hari Iya, yang sama. itu di hari yang sama. Oh, oke. Terus kalau film kan juga ada kayak Matrix, Star Wars, apa yang Oh iya. Gua nggak nonton Star Wars sama sekali men. Titanic. Titanic itu juga iya. sebenarnya 90-an Tapi kan nggak ditandingin di hari yang sama. 97 deh Titanic tuh nggak salah. Iya itu 90-an kan, masa di mana Iya. ya gue baru masuk ke 98 kan. Tapi kan dulu itu kita memang dengerin album ya. Tunggu dulu. Terpaksa dengerin album. Lo tahu film itu dari mana Lan? Di Padang kan gak ada bioskop. Ada tapi telat 3 bulan. Enggak, gitu ada bioskop baru kebakaran. Kan di Padang gitu kan? Gak lah. Padang ada, tapi bukan 21. Dulu sekarang udah ada XXI. Tapi emang lu Padang tuh telat mulu. Jakarta udah main, Padang telat 3 bulan, 6 bulan gitu. Sama, Pekanbaru juga gitu soalnya. Tapi yang gue sebutin itu kayaknya udah lebih waktu gue di Bandung. Matrix itu kan hits banget. Gue kayaknya sepanjang masa lah. Itu waktu kita kuliah deh Matrix 1. Iya. Ya. Kita nonton Matrix DVD 1 itu masih bajakan 99 lah. Terus ada yang Dulu Star kita Wars. bukan nonton AEDC bareng nih. Sama lu juga dong? Iya. Iya berarti ya. Enggak gua. Enggak. Oh iya. Itu 90-an ya? Iya makanya the best lah Ya, lo kayaknya. kayaknya nonton sama dia lagi. Berdua. Gue gak tahu lah. Kita nonton sama Bejo kan, ada Bejo kan? Ya kan kita nonton sama anak kos kan. Dan ada Bejo juga. Lo kan nonton lagi sama angkatan lo 99. Enggak. Enggak, dia 99 tuh lebih ke akademis aja sebenarnya. Kalau urusan entertainment sama 2000 gitu. Yang si Seto itu emang pancing itu kan yang gue bikin kan dia bilang kan dia ngefans sama Britney Iya, Spears, iya. Madonna, RHCP. Terus gue abis itu gue kepikiran juga abis Lo itu. tadi pas satu datang sini lo dengerin apa di mobil? Tadi apa ya? Kayaknya ada mixed ya baru-baru sih. Gue Spotify gue Lo apa? Gue dengerin podcast. bukan yang ini kan. Enggak sih. Dahlan Lu Iskan. udah amat? Naik motor gue. Yang motor lu gak pakai earphone gitu? Pakai. Pakai lo kan? Madonna itu juga 90-an kan? Iya. Pokoknya the best lah. Menurut gue gak ada lawan ya. Ya memang. Iya waktu gue nonton tuh waktu podcast yang kayak lagi ngebahas musik kita tuh gue pikir kayak wow kalau ada Hikmat kan lebih. Ya iya dia lebih cocok kan. Yoi. Cuma Hikmat itu jarang ngebahas. Dia suka mainnya aja. Yang ngebahas ini kan orang yang biasa-biasa aja kan. Yang cuma Dia nggak mau gitu ya. Karena gue males ngomongin kayak gituan sama orang awam. Iya. Iya itu. Kalau musik ya. Kayak gue Gue kadang-kadang bingung gitu. Kayak lo ngomongin the best apa dari sisi apanya yang kalian lihat itu? Karena kalian nggak main musik kan gitu. Bener? Iya betul. Iya gitu. Kalau ya mungkin Lo masih itu dengerin Club subjektif Project kali ya. oh sih. Tapi kalau misalnya yang kayak gue bilang musik-musik itu sih apa ya ekuivalennya ke Guns N' Roses, Metallica itu di zaman-zaman sekarang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya kalau mereka ngeluarin album tuh kan kayaknya kita Yang jelas kalau dulu album itu matters kan, karena orang dengerin satu album. Yes. Kalau sekarang kan lo dengerin satu lagu. Singles. ini kan sama aja sebenarnya kan. Enggak, beda banget. Bedanya apa? Experience-nya beda lah. Lo tau nggak? Ketika dia berkarya, dia harus bagus semua satu album itu. Kalau sekarang lo yang penting bikin satu hit, selesai. Bener nggak? Lo pernah ngedengerin satu album lagi? Nggak pernah lah. Gue gak bahkan dengerin musik baru sih. Terakhir gue dengerin mungkin News gitu. Gue musik tuh malah yang gue dengerin yang 80-an nih. 80-an, 90-an. 80-an siapa? Bon Jovi. Ya gue ada playlist rock. Ada playlist yang lagu-lagu yang biasa gue dengerin di radio pas waktu gue kecil. ST12. Bukan. Oh, lihat dari background lu, asal lu kan. Ami Search saya gitu. Ya mix and match lah itu maksudnya
Bokap gue tuh dulu selalu hidupin tape apa radio. Jadi di rumah tuh itu hidup hampir 24 jam. Mungkin jam 9 mati ya, jam 10 mati. Jadi gue terbiasa ngedengerin musik yang mengingatkan gue sama dia lah. Gitu. Jadi Man, lo kayak on the top of your list tuh ada apa Dance with My Father tuh gue gak pernah bisa men dengerin lagu itu men. Kenapa? Gue pasti nangis beneran gue. Karena gue nyari nangisnya itu Rap. Why would you want? Karena itu manis. Kalau buat gue. Karena gini, pas itu bokap gue meninggal, itu gue sedih ya. Tapi tiap kali gue nangis, itu tuh sweet baru banget. meninggal ya? Sweet banget. Ya. Nah, setelah 2 tahun itu, gue jarang ingat. Kayaknya satu-satunya yang masih punya bokap gue ya. Di sini. Iya. Angkatannya paling tua padahal. Ya. Nah jadi Bokap gue cara gue kalau kangen, tapi kan gue kangen tapi nggak inget gitu. Tahu kan? Udah lama nih nggak kangen nih, tapi nggak inget gimana dong? Tapi lo pernah terpikir deh? Ya gue mancing-mancing sedihnya itu aja. Kalau buat gue ya. Dan itu fuel Lo buat gue aja. terpikir gak sekarang ya? Daripada lo dengerin lagu itu, lo kan lebih bermanfaat buat bokap lo dengerin Murotal misalnya gitu. Oh tiap habis sholat kan pasti doa, itu pasti ada. Emang itu sedih ya? Lagunya sedih ya? Ya lu baca liriknya aja men. Bukan sedih ya. Buat gue sih energizing ya. Penyanyinya siapa ya? Sesama. Luther Vandross nih. Yang mana dia udah meninggal juga sih. Udah meninggal juga? Udah meninggal juga Luther Vandross, tahu gue. Lalu ngasih gue ide buat dengerin aja. Iya, gue tahu tapi gue nggak pernah denger. Udah lama sih nggak denger. Udah lama gue. By the way itu pakai apa nih? Pakai Gue suka YouTube Music sekarang. oh iya karena Advantage-nya apa? Karena murah. Karena sama YouTube dan lain-lain. Dan mobil gue kan cukup sensitif ya. kualitas Dengar lagu. suaranya tapi nggak bagus ya? Bagus. Bagus, Dibanding Spotify bagus. Lebih bagus YouTube Music buat gue, buat telinga gue. Tapi dibanding Tidal yang gitu-gitu ya, bukan Tidal lah. Cuman ya fit for purpose aja gue. Udah ada yang high res gitu. Dia cuma high quality mid sama low. Kalau Spotify kan agak banyak ya. Iya. Ada ultra apa gitu. Kalau ini enggak high aja. Tapi oke ini. Tidal, lu pernah langganan? Tidal gue pernah langganan. Cuma kan dia nggak hadir di Indonesia ya. Jadi waktu itu karena gue baru beli headphone apalah gitu lah ya. Nggak ada ST12. Gue pengen denger nggak ada. Ya, right. Kenjen Band gitu nggak ada. Kenjen Water. Gue ada tuh. Yang ST12 itu ada di playlist gue. Bagus kok. Kangen band tuh ada di playlist gue. Di Baginda. Begini sih nggak ada. Nggak ada. Gue nggak bakal tahu siapa aja yang lo sebutin barusan. Melayu-melayu gitu gue juga buat nyela-nyela langsung Sumatera doang. Enggak, tapi lagu Melayu tuh enak. Enak banget. Bagus kok. Interpretasi rock Indonesia kan Melayu kan. Buset dah. Udah pipis gue dia. Bentar ya. Tuh saja. Gue pipis bentar. Dia pipis kita obrolin. Kita ngomongin Alan. Krik. Gue belakangan ini lagi suka dengerin Andiliani. Tiba-tiba. Udah meninggal juga tuh. Udah cepet ini. Gue aja nggak tahu siapa itu. Geng Potlot man. Nggak tahu. Padahal dia dulu di Potlot itu ada slang kan. Tentunya. Gue kayak lagi nggak di Indonesia waktu itu. Enggak lah. Lo kan SMP ya di sana. SMP kelas 2. Ya. Bro itu kan zaman kita SMA. Oh, oke. Oh, karena SMA kita beda, Mat. Ya. Gue SMA, gue udah ngerasa kayak seangkatan banget ya guys. Enggak berarti lo SD tuh. Mungkin lo belum ngerti. Andiliana tuh ya itulah Geng Potlot. Tapi enak ya lagu itu ya. Gue nggak ingat sama sekali lagunya dia. Gue dulu denger, cuman habis itu nggak gue denger lagi. Tapi tiba-tiba gue penasaran aja. Dulu kayaknya ada Andiliani deh gitu. Mana Andiliani? Gue denger, wah langsung enak. Langsung inget gue, oh ini lagunya ini. Anak pantai ya? Gue nggak tahu. Lagunya? Enggak sih. Yang bagus tuh ya 2 itulah, bukan Anak Pantai. Oh, musik zaman sekarang tuh lu sama sekali nggak dengerin apa, Mat? Harry Styles kayak gitu-gitu. Gue Anak lu Taylor Swift. Kendra. gue udah nggak dengerin musik. Anak lu nggak dengerin musik sama sekali? Oh, nggak. Oh, lu gak dengerin musik sama sekali? Iya. Iya berusaha untuk. Main musik? Main kan? musik? Enggak. Udah enggak lagi. Wow. Oh, makanya lu bilang Terus gitar. peralatan gitar lo kemana, Mat? Minta satu lah gue. Udah enggak ada, Andre. Ibanez. Kebanyakan udah enggak ada.
Tinggal satu ya, enggak. Beberapa yang nggak bisa gue kemana-manain masih ada. Tapi ada satu yang gue keep ya karena. Tapi sebenarnya For sake of memory. kalau mau ngikutin ini sunnah juga ya, berlebih-lebihan nggak boleh tuh. Jam tangan lo berlebihan banget. Makanya dia udah enggak. Definisi ya, gue udah nggak beli lagi. Lu masih lo keep. Yang bisa gue keep, yang enggak ya. Udah Vespa terlanjur. lu? Jadi nanyain gono gininya Hikmat gitu. Iya. Vespa tinggal satu sekarang. Motor. Tinggal dua. Oke. Ya moge tinggal 1, 2, 3. Ya Tapi kalau hijrah tuh memang musik tuh bagian yang juga ditinggalkan ya. hadisnya alat musik haram ya, ada alat musik haram. Dengerin musik? Ada alat musiknya. Ya, Jadi kalau akapela nggak? sebenarnya enggak. Jadi nyanyian tuh enggak. Tapi lidah sama ini kan alat musik juga yang primary. Masalahnya bunyinya alat musik, bunyi hadisnya itu alat musik. Jadi ya gimana? Bang lu apa? Siapa yang bisa lepas dari BCA? Enggak, kalau buat transaksional ya gue pakai BCA. Oh, tapi Tapi kalau kayak gaji ya mau malat dong. Muamalah tuh belum jadi BSI. Enggak. Kan lah. Enggak, Itu kan? beda. Muamalah tuh yang punya kan ini lembaga haji. kayaknya lu turunin dikit deh ininya. Kayak ngalangin. Oh, ke kamera. Muka lo. Hidung lo soalnya gitu. Ini mah nothing banget. I expect more, man. Ayo Mat, kerja Mat. Jangan lah. Tapi gue emang salut juga sama Hikman yang kuat memang. Gue tadi kan sholat maghrib di masjid. Alhamdulillah gara-gara Hikmat. Asbabnya. Ya. Jadi tegang gini. Kenapa tegang? Enggak. I'm just kidding. Tapi ya gimana ya? Kita udah di atas 40 men. Teman kita udah banyak yang meninggal loh. Sooner or later gitu, lu nggak tahu gitu. Lu nggak tahu. Lain Tapi kalau kenapa nggak Mat, waktu pertama lo kesini karena nggak ada Arab, lu lebih puas apa? Lebih menjadi diri lo sendiri. Ya diri Diri dia gua- sendiri gua sekarang itu yang kayak mana? gini. Itu dia lah. dirinya sendiri tuh yang sekarang ini, yang seperti ini, yang apa namanya, gila ya. Dulu gitar-gitaran kan lu doang itu. Karena pas tadi sama adik kan kayak zaman dulu banget kan. Kayak kita lagi kuliah aja. Malah mengencourage buat gibah kan. Kita ngomongin orang nggak apa-apa, asal itu benar gitu. Wow. Itu berapa lama yang lalu ya? Cepet banget ya jedanya. Enggak lah. Gimana? Takut gue. Gue gak pernah lupa waktu kuliah tuh lu yang bener-bener ngenalin gue ke Roma Irama lu Mat lu. Maksudnya betapa lu tuh kayak ya maksudnya respect aja sama Roma Irama, betapa gue baru tahu dia tuh sebenarnya jago banget main gitar tuh dari lu gitu. Iya. Ah, lu nggak tahu? Ya enggak maksud maksud gue buat gue ya dia is just a musician aja yang biasa gitu. Tapi lu cukup oke ya main gitar lo ya Rap, ya? Enggak juga. Lah kursus ya? Kagak. Enggak, lu bisa nyanyi sambil main gitar gitu. Itu oke banget. Bukannya semua orang bisa ya? Itu lu aja yang nggak bisa. Banyak yang bisa. Ada yang fokus main gitar tapi nyanyi nggak bisa. Jadi gua rasa Gue baru tahu kalau dia bisa. orang yang bisa nyanyi sambil main gitar tuh punya inilah bakat musik yang oke lah. Ya. 99 rata-rata bisa sih kayak gitu. Awak nggak mungkin. Ya kecuali awal. Kenapa sih awak lu sering banget Iya, sebut awak? Enggak, biasa aja. Lu kan ketemu sama Awa kan dia di Cukup. rumah. Ya. Apa di mana sih sekarang? Gue PHE. Karena dia bertetangga sama uak gue. Dulu BP juga. Oh gitu. Iya. Orang tuanya dia. Ada suatu fase kan BP tuh punya West Java ya kalau nggak salah. Habis itu dibeli sama PH, bukan dibeli sama PH ya. Awak One Way J. WJ-nya ya. Oh awak tuh Meji. Dia yang dari BP pindah ke One WJ-nya lah gitu. Si Dia lebih pilih ini stay di masuk BP. ke Gitu. One PHE WJ. ya. Iya, kapal induk. Iya, Pipi gimana tuh apa? tuh? Sekarang tangguh doang ya? Tangguh aja. Wido, Rini, siapa lagi yang di BP? Nggak banyak sih anak TGBP tuh tahu gue lebih banyak anak GM dulu ya. Maksudnya dia UGM.
GM, Geofisika Meteorologi. Itu juga udah DTG sekarang, jadi TG sekarang. Iya sekarang. Gue cuman kayak Maksud generasinya. lu apa? Rap? Iya. Ngungkit-ngungkit. Generasi Sirini tuh kayak ini awal tuh kayak first batches of anak-anak TG deh kalau nggak salah. Seinget Ya gue. emang mulainya Yang mulai dari masuk tahun ke situ. 96 kan? TG 97 kan? 96. 98 kan angkatan pertama deh kayaknya sih. Nggak ya? Oh himpunan pertama di 98. Iya, 89. Program studi itu adanya 97 kan? 89. Enggak 89. Udah lama 89. 89. Tapi kantornya BP itu enak banget ya. Gue ada satu lobbynya itu. Arkadia maksudnya. Ada satu lobby yang connecting dua menara. Oh itu. iya. Itu kan fresh banget ya. Masuk itu oksigennya tuh bagus banget. Dulu gue mikir juga gitu. Sekarang kan sama aja. Sampai ada satu kejadian yang bikin image gue tentang perkantoran Arkadia itu agak jadi nggak sebagus itu lagi. Kan ada lift yang jatuh itu kan? Oke. Gitu. Di itu di Nestle, gedung Nestle sih. Itu ya Arkadia kan. Gue seakan-akan gue kerja di daerah itu gitu, gue cuma nganterin Rini doang tiap Kan hari. gedungnya di Lobbynya tuh gedungnya enak sama. banget loh. itu. It's good. Emang enak sih. Lu baru tahu apa? Lobby Gue yang baru tahu tengahnya. ada lift yang jatuh di sini. Ada tapi di Nestle sih, Mat. Jadi sampai meninggal kayak apa? Ya. Tapi kan gedungnya satu batch bikinnya. Probably. Itu salah maintenance sih kalau nggak salah kayak gue benar-benar sampai ngikutin beritanya. Pokoknya orang yang maintenance-nya itu talinya nggak sesuai spek Itu atau tahun gimana berapa ya? gitu. Udah lama sih. 2012-an kali. Iya. Nggak, tadi kita ngomongin pekerjaan yang berbahaya gitu. Gue ngomongin eksplosif, radioaktif, high pressure. Ternyata yang mati di gedung kantor. Ya. Lu meninggal di mana aja, Mat? Di kapal. Mungkin Berapa udah ketemu yang meninggal di kapal? baru Desember kemarin di kapal gua. Accident. Gue lagi di gunboat di offshore Belanda waktu itu. Gue itu apa? Jadi di kapal itu ada 6 orang Indonesia nih. Salah satunya bapak ini gitu. Bapak ini nih udah rencana pulang sama gue dan geng berenam ini gitu. Ya itu habis gitu mungkin 3 hari sebelum crew change. Dia harusnya masuk shift, dia nggak bangun. Pasti itu heart attack. Gantung. Oh iya. Nah, itu Tapi orang kan Indonesia. bukan accident kan? Oh bukan. Enggak lah, kalau enggak. Sebenarnya kalau di kapal seismik tuh bisa dibilang dibandingin dunia-dunia lu tuh itu safe banget sih. Banget ya. Iya. Tapi gue juga nggak pernah nemu sih orang yang meninggal gara-gara job gitu ya. Kayaknya gue belum pernah. Kalau misalnya on the way ke job terus tabrakan, oke. Malah kalau lo kenal Ahmad Bakti lo, Tahu. nah, ya our friends lah. Dia di Ada nggak? summer sih. Oh enggak, dulu pernah sih ada sih fatality kayak like, lu kalau di kapal gitu kan ada kerja di backdeck namanya tuh. Waktu kita deploy streamer itu tuh di backdeck. Nah itu misalnya lagi bad waktu itu tuh di Uruguay, tapi bukan di kapal gua. Kegulung gitu. Lagi bad weather banget. Abis gitu ya kena ombak yang gede banget, gue juga lupa nama ombaknya apa gitu. Akhirnya orangnya gulung. Ombak ada namanya? Apa? Ombak ada namanya? Ombak apa gitu, kayak awan. Tapi lu udah nggak pengen lagi ya, misalnya kan lagi di offshore Belanda atau di Uruguay terus habis crew change itu off. Oh udah lewat men masa-masa itu gue udah, apalagi udah punya anak istri. Lo nggak pernah bosen gitu nggak kerja di kapal? Ya of course, kerja maksud gue bosen gimana gitu. Gak pernah bosan kerja di Haliburton. Nyebut nama. Di Tadi kan dia pulang ke rumah. Kalau ini di kapal tuh Iya, itu mungkin maksud sama gua. kayak di driller ship Pulang atau ke di rumah offshore. aja bisa bosan. Iya kalau bosan ya, namanya manusia. Gue cepet bosen kalau di offshore itu. Nggak, karena gue membandingkan misalnya kadang-kadang kan istri gue sama anak gue suka liburan gitu ya. Gue di sini. Kalau pulang ke rumah nggak ada istri anak tuh agak capek. Apa? Nggak se-fresh. Malah bingung ya. Nggak se-fresh aja. Maksudnya kayak nggak recharge gitu. Iya, iya. Nah, maksudnya kembali lagi, gue kan nggak biasa, nggak pernah di lapangan kan. Jadi ya makanya mumpung semuanya adalah bekas field engineer dan marine geophysics gitu ya. Jadi gue pengen nanya itulah. Cuma kalau gue kan rasanya beda banget ya. Lo kalau on off itu kan pulang nggak bawa kerjaan ya. yes. Itu bener-bener fresh gitu. Jadi hubungan gue sama keluarga gue ya Pulang off. Quality. kualitinya bagus. Begitu kerja sempet agak bingung ya. Istri gue pun bingung gitu. Gue pulang bawa problem, nggak bisa tidur lah. Malam-malam ditelepon, ada masalah di field. Kan gue nggak pernah ngerasain. Makanya kalau mau ngomongin quality ya mendingan on off gitu. Saya kembali ke orangnya lagi lah, maksud gue setiap orang kan punya kecocokan masing-masing gitu, punya. Oh enggak, gue bukan bilang lo. Enggak maksud gue lebih ada salah temen gue misalnya gue contoh bahkan senior kita itu dulu, misalnya dia pernah di offshore, dia pindah ke kantor, setelah beberapa bulan dia balik lagi offshore gitu, dia bilang kayak
gila gue dengan kerja di kantor gue pulang ke rumah, gue bawa kerjaan segala macem, gue tetap di email waktu off days gue segala macem gitu. Ya begitulah. Cuma kalau lo di field penghasilan lo jalan di tempat ya sebenarnya. Lo nggak akan kalaupun Career lebih gede progression ya secara penghasilan ya. Yes. Kalau Gue ngerti maksud segitu lo. aja. Iya. Kalau lo di office kan Ya dia bisa jadi unlimited gitu. Tergantung seberapa besar lo mau carry di pundak lo kan. gila, exactly. Ya. Tapi gue spesifik sama offshore-nya dulu yang gue boring. Kalau di land, nature kerjaan wildland itu kan jalan-jalan kemana-mana tuh. Gue lebih seneng tuh. Kayak Pakistan tuh sampai jalan darat dari Karachi, Hyderabad, Saker sampai ke Lahore, Kapal gitu. Faisalabad. Ada yang desa antara Kohat sama Peshawar yang tempat ini rocket launcher di store di toko-toko pinggir jalan di Northwest Frontier Province itu. Lu bisa nyobain rocket launcher gitu di. Terus kayak misalnya waktu di Papua di Sorong juga ke banyak tempat yang agak chaos tapi Sorong nggak and boring fuck, gitu. ya. Iya, nggak boring. Gue lebih Joke-nya masih sama. land oriented. Tapi yang benar. Tapi gue agak ini loh, bukan sangat menyayangkan ya. Gue I wish I join wildland gitu waktu dulu ya. Itu masih single. Kayaknya lo juga bukan warline material sih. Iya. Belum itu. tentu keterima kan. Katanya itu gitu. Ya nggak semua orang bisa di wireless. Kalau menurut gue ya. Tapi zaman itu juga kayaknya yang bisa begitu sekarang udah enggak sih. Iya. Tuh Iya, dulu gua kan waktu gue di zaman dulu kan. waktu di Seberapa dulu? Di Mesir Lo itu. kopi berapa terakhir? Di Mesir orang jalan-jalan kan pergi ke piramid. Kita pergi buat job ngelewatin dari jauhnya ada piramid gitu. Ya, loh. tapi kan bukan wisata juga lah. Ya kan? Lo Ya. pergi bukan wisata. Tapi daripada ke offshore men, gue lebih pilih yang seperti itu dulu. Ya benar. Ya offshore. Karena tiap daerah, tiap tempat itu lain aja. Offshore lu beda sih sama offshore seismic sih bisa dibilang. Maksud gue kayak offshore lu tuh bener-bener yang nggak ada schedule yang jelas. Maksud gue kayak Iya. lu pulang dari offshore pun lu nggak pulang ke Indonesia gitu. Lu, Tapi itu hanya orang warline. Itu orang orang- DNA enggak. oke. Kenapa? Orang drilling kenapa? Orang drilling yang nggak drill aja, drilling terus. Hmm. Ya kan? Kalau kita enggak, memang pekerjaannya di satu window waktu aja gitu. Di luar itu yang lu mau kerja apa? Tapi sekali lagi itu offshore kan. Orang drilling, directional driller yang kerja di land itu juga experience-nya sama kan. Kalau di Mesir bisa lewat Luxor, lewat Oh iya, Pyramid, iya. lewat macam-macam. Kalau di Islam Tapi sih kayaknya mirip ya Begini, lifestyle-nya. once dia sampai satu rig, dia kerja terus lan. Kalau kita kan enggak. Istilahnya Iya, lo- window-nya lebih kecil Lo lah. begitu. Oh ya, selesai, udah TD nih, gitu. Dia lagi cabut, kita buru-buru kan ke sana nih. Pas mereka lagi nyabut string kan. Begitu selesai nyabut, kita sudah ada di situ kan. Siapin rig up, lay down tool di bawah, terus connect. Ya, aktivitasnya sih memang Dia iya. selesai job. Ya udah, running casing. Kita pergi lagi ke rig lain mungkin. Ya. Terus nanti rig yang sama run casing, cementing, habis CBL balik lagi kita situ. Habis CBL langsung nembak misalnya gitu. Ya memang ritmenya di satu tempat sebentar. Makanya kita kan tim kecil, akrab gitu kan, kemana-mana bareng gitu. Pindah ke sana, pindah ke sini, pindah. Tapi Beda kalau sama di yang offshore kan nggak pindah-pindah. Nggak bisa karena mereka kan berpikir lebih baik orang di standby kan daripada rig gue yang standby gitu kan. Karena kalau nge standby kan orang itu kan ada costnya. Ya. Nah tapi kalau rig gue harus standby gara-gara orang itu belum datang, Oke. price-nya beda gitu. Jadi mereka memilih semuanya gue standby kan gitu. Ya. Lebih murah ya. Lebih murah jatuhnya kalau offshore operation. Sama di offshore juga ujungnya akhirnya kemanapun lu pergi di belahan manapun ya mirip-mirip itu doang. Dan bedanya juga offshore kayak lu gitu kan pasti lu datang yang lu bilang tadi nggak bisa ngobrol sama kru lain segala macam kan. Tergantung juga. Iya karena Ibaratnya nggak- kalau nggak di rutin. seismic tuh lu tuh kayak one big family bisa dibilang gitu. Kalau lu di kayak ini kan ya orang kerja di Kru kapal kan. selalu sama. most of the time lah kayak 70% of the time bisa Kayak dibilang. kayak orang misalnya orang selam bersih lah terutama gitu di galley gitu kan orang warline-nya makannya satu meja aja mereka. Iya, selama bersih aja gitu Iya, kan. iya. Dan orang warline aja sama orang double aja mereka aja. Enggak lah. Nggak bareng. Gua masih Ya CS itu lah lo ya. harus ini. Gitu. Maksudnya kadang-kadang nggak bareng kok orang warline itu. Dia engineer-nya, operatornya gitu.
Satu Oh, jadi meja. memang wireline tuh terlihat segitunya, segitu eksklusifnya. Dulu Di- sih, di- sekarang Dulu enggak. Ya tapi kan kita juga di fieldnya dulu lah. Kita, lo job terakhir kapan? Wah, Udah lebih dari 10 tahun. udah pasti. lebih. Iya. Gue sih enggak sih. Ya udah 10 tahun. Tapi kayak Menara Gading juga sedikit ya. Yang value-nya agak Menara Gading. di luar service company kayak Selam Bersih atau di luar service company ya, wireline tuh ilmunya kurang kepake sih. Maksudnya? Ya petrophysics ya itu satu hal ya. Cuman kalau lu kan orang directional drilling kan lu drilling itu aktivitasnya di oil companies masih perlu lebih relevan sama kerjaan hari-hari oil companies gitu. Kalau misalnya orang wireline lebih orang oil company nggak terlalu Untuk pindah ke oil company maksud lo gitu. orang cementing gitu atau well construction itu adalah aktivitas yang mereka handle. Malah wireline itu jadi tahu semua sebenarnya kalau menurut gue. Kalau lo mau belajar ya. Kalau lo mau belajar Soalnya si Alan nggak belajar gitu. Enggak, iya. Iya, enggak. Maksudnya gini, wireline itu kan ada di all sequence of a well ya. All sequence loh, dari mulai open hole sampai P&A. Harusnya lo bisa tahu semua. Ya, nggak tahu. Gue move karir gue karena gue berada di situ gitu. Tapi lu kan nggak pernah masuk oil company. Oh, gue memilih tidak mau memang karena gajinya. Bukan nggak pernah ditawarin. Di later stage of apa typical karirnya, misalnya udah 10 tahun atau 20 tahun experience, yang di oil companies pun lebih kompetitif atau lebih biasanya lebih bagus. Kalau yang teman-teman gue yang bukan wireline tuh lebih banyak aja muter-muternya di oil company. Kalau yang wireline tuh lebih sedikit yang Nah, masuk oil company. tapi kalau gue lihat masalah pilihan ya. Gue lihat masalah pilihan. Gue apply juga sih. Itu apa karena lebih motivasinya, no? Alan? Saya mungkin orang wireline sangat enjoy di field, di service company. Tapi kalau drillers atau yang lainnya gitu ya, mungkin dia ngeliat jual company lebih enjoy. Gitu. Mungkin itu kali. Tapi kayaknya Tapi kalau misalnya gini, lo banyak misalnya sering job case hole gitu ya, pipe recovery case hole, lo pasti ngerti completion, nggak mungkin enggak. Tapi kenapa gue tadi dibilang nggak wireline quality material itu kenapa? enggak lah. Lebih ke kepribadian ya Andre ya. Emang kepribadian gue apa? Bukan kepribadian lo yang apa, tapi kepribadian orang wireline yang seperti apa gitu. Karena itulah kerjaannya. Pertama orang wireline tuh harus bisa jenuh, itu jelas. Nggak bisa nggak. Gue pernah ngerasain 3 bulan di rig offshore nggak ngapa-ngapain, benar-benar nggak ngapa-ngapain. 3 bulan. 3 bulan. Cuma gara-gara standby. Ini tukang banget sih, Andre. Iya. Engineer. Kalau gue tadi lu bilang kalau misalnya lu kenapa masuk wireline, sebenarnya harusnya oke-oke aja sih. Gue mungkin si Hikmat, mungkin to some extent lu juga kan sebenarnya lebih ke kayak tukang kan, engineer kan. Iya. Kalau lu kan Gue tukang banget. tukang lah. Kalau lo lebih scholar, Re. Iya. Kita kayak ngertinya tuh sumur lah. Kalau lu kan bisa terekspos ke kayak aset sebenarnya reservoir gitu. Iya. Itu kadang-kadang lo lebih lo Ini lebih kayak orang- lebih sekolahan lah. real kalau orang real real ekonomi jualan apa bikin pabrik apa bikin hotel segala macam tuh real world kan. Tapi financial ekonomi itu yang bikin produk derivatif, goreng-goreng, saham segala macam. Mana yang lebih berkuasa? Financial ekonomi yang daripada real ekonomi. Nah, lu itu di situ kan, lu terekspos ke yang bisa lebih goreng-goreng ya. Makin asik nih. Kayak si Tomo gitu. Pemahaman dia tentang mana yang lebih bagus, mana yang enggak. Bisa jualan yang dia jual tuh kan bisa lebih besar, lebih bernilai daripada jualan servis, jualan sumur ya. Tapi gue rasa itu manusiawi banget sih. Maksudnya kita selalu menginginkan apa yang tidak kita punyai. Tapi kan gue tukang beneran. Iya. Ini tukang. Iya. Sumur atau kalau misalnya Megang itu kan. kunci pipa, belepotan oli. Enggak lah. Tapi real asetnya kan kalau misalnya kita ngomong oil and gas kan asetnya kan Dulu reservoir kan itu. kita beneran ngangkat tuh kan nih. Lo mau nggak gitu? Kayaknya lo nggak gitu. Apalagi kalau lo pernah job di US misalnya, land gitu. Job memang berdua sama satu operator. Yang di sini jobnya berenam. Gimana? Di Seismic pun sama sih sebenarnya kayak waktu enggak Di mana? biar makin Di mana? Nggak, maksud gue di dunia seismik juga di waktu apa
contoh ya gue biasa kerja di Wasenjiko gitu kan ya dengan limited personnel gitu kan on board kan. Jadi ya lu harus you need to be able to help out in any way gitu. Ngangkat Kayak, ergan. walaupun nggak sejauh itu sih kalau gue. Karena gue misalnya background gue geofisis gitu. Tapi ya kayak hook up streamer atau equipmentnya gue harus paham juga gitu kayak gitu-gitu. Dan justru itu lucunya waktu gue pindah ke El Nusa itu banyak anak-anak El Nusa tuh yang shock juga gitu karena mereka kan datang dari land kan. Dan di Indonesia tuh kan workforce-nya besar kebanyakan. Mereka tuh nggak biasa gitu. Hands on sama alat-alat yang kayak gitu. Makanya waktu mereka datang offshore gitu kayak so who's doing this job gitu dia nanya gitu. Ini siapa yang ngerjain siapa nih? Ya lu kerjaan lu sebagai chief mechanic misalnya. Pada agak-agak shock culture juga gitu. Kalau kita dulu ya gue nggak tahu ya. Gue tuh 2 tahun pertama itu ini kayak nge-gym gitu. Oto jadi karena ngangkat pakai teknik segala macem. Gue di field juga. Relate banget sih ya. Cuma banyak hal yang agak beda di Wireline tuh kayak misalnya gini. Operator gue bawa truk, gue bawa pick up, bawa pressure control equipment. Gue udah jalan duluan di tengah padang pasir, terus truk gue pick up gue tuh kepater, slip, nggak bisa jalan gitu. Terus sendirian di tengah padang pasir di tengah malam gitu. Radio udah nggak ada yang nyaut, waktu itu belum ada handphone. Lo harus nyari-nyari ranting, nyari-nyari apa biar lo selipin di antara ban lo itu. Lo harus ngerti off road apa segala macam gitu. Winch lo keluarin tapi lo nggak tahu mau kaitin kemana. Ya gitulah gitu. Yang kayaknya nggak safe banget kerjaannya. Iya, ya itu yang orang non wireline nggak pernah temuin kan. Kayak orang cementing pergi rame-rame satu kru. Kalau kita kan lebih kecil krunya dan kalau ada ya wireline itu mungkin lebih harus lebih bisa untuk menyelesaikan masalah sendiri. Dan Andri menurut lu gak bisa gitu. Tapi bukan berarti jelek juga. Gue kalau sekarang lu tanya nih, mungkin gue ya ada pikiran harusnya gue lebih banyak pengen terekspos ke yang apa yang dia ketahui ya. Reservoir. Kayak anak-anak geologi itu kan kalau yang memang yang jualan WK wilayah kerja itu bisa anak geologi kan. Anak perminyakanmu jarang yang bisa gitu. Nah, geologi kan imajinasinya jalan gitu loh. Pak Andang Bahtiar tuh kalau bikin cerita kan menarik banget. Cerita geologi. Ya bukan cuma cerita geologi tapi value dari apa yang ada di satu tempat gitu. Wah ini lapangan ini nih kalau dijadikan storage untuk apa nih karena begini-begini. Enggak, tapi sebenarnya Rifki Razak aslinya kalau cerita seru lah. Cuma nggak tahu hari ini kenapa dia nggak seru aja. Iya kan nggak mau ada jejak digital aja. Kalau dia jadi gue nggak pernah seru, biasanya gue juga lebih ke Hikmat juga seru biasanya. Lo dari mana sih? Arabnya? Lombok. Yemeni lah. Iya. Itu kan mulai ngebahas damparnya. mulai ke arah Arabnya dari situ mana? gitu. Arab yang banyak. Dari Hadramaut. Rata-rata iya bilang. Jadi rata-rata Arab yang di Indonesia itu dari Hadramaut. Setahu gue. Hadramaut di Yemen. Dan gue pernah sailing past Hadramaut. Lo udah pernah kesana? Enggak daratnya lah. Yemen kan agak-agak. Kalau di rest itu enggak? Enggak ya. Gue nggak tahu sih. Yemen tuh kan yang ini ya, yang Rasulullah keluarganya Rasul ya. Itu lari ke Yemen. Mungkin ya, gue juga nggak tahu. Itu di bawah kan? Iya. Di bawahnya empty quarter. Itu banyak versi di situ. Tapi ya kalau lihat sejarahnya kan, sejarah Mekah ya terutama kan, itu kan kayaknya antum lebih tahu nih. Daerah dia itu. Ya kan, Bisa aja lu ngarahnya ke situ. Ya. Nabi Ibrahim itu kan datang ke situ bawa istrinya Hajar sama Ismail kan. Benar nggak Ki? Iya benar. Tapi Mekah itu kan dari Nabi Adam kan, bukan dari Ibrahim. Kalau Mekah dari Nabi Adam itu enggak. Yang membuka Mekah itu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Jadi dia ngebawa ke situ dan belum ada apa-apa. Terus Nabi Ibrahimnya pergi ninggalin mereka. Jadi tinggal Hajar sama Nabi Ismail. Jadi sejarahnya air Zam-Zam lah. Ya. Terus begitu air Zam-Zamnya ada,
ada burung lah berputar di bawah air itu kan. Di atasnya air ya, di bawahnya ada air. Ada orang dari Yemen yang lagi dalam perjalanan berdagang kan mereka. Mereka ngeliat kok tiba-tiba ada burung muter di satu tempat, biasanya nandain air. Pas datang ke situ melihat ada satu anak laki-laki sama ibunya. So si Rifki tuh pandai memanage emosi, memanage kalau Hikmat udah mulai kemana tuh dia jadi kayak ekspresifnya tuh defensif dia. Iya, Jadi kan dulu kita pernah kuliah agama bareng kan. Of course man, kita bareng. Ihwan ke kanan, Ahmad ke kiri. Kita bingung. Kita gimana Pak? Lu kuliah agama bareng dia? Iya. Agama Islam ya? Lu udah ngulang turun angkatan Agama dari aja lu tahun ngulang. kedua, men. Enggak, gue gak ngulang, belum pernah ngambil. Belum pernah ngambil. Gue kan bandel bukan bodoh. Ya. Kalau Jadi milih angkatan yang tepat untuk ngulang aja sih. Ya gue dulu waktu agama kan deket-deket sama dia. Dia kalau ngulangnya di 2000, tandemnya Ipon berarti. Enggak, kalau gue ngulangnya sama 2000 gue di DO men. Gimana? Lebih masuk Asep deh kayaknya. Gue terpaksa ngulang sama 99 biar pas 7 tahun. Kenapa beli mobil Mini Cooper? Iya. bagus lah. Ya bagus lah mobil yang bagus. Mobil yang emotional, looks good, enak disetir. Walaupun akhirnya gue jual. Ya, kenapa dijual? Hyundai lagi. Korea, Kia. Kenapa lu suka beli mobil-mobil aneh? Misalnya Kia gitu-gitu. Masa aneh sih? Aneh ya? Kia tuh the best selling car di US gitu loh. Maksud gue kayak very very famous di US. Mereka produknya bagus-bagus. Lo gak mikirin resale value-nya? Gak perlu. Pengalaman gue ngejual Kia bekas tuh sebenarnya gue pernah bandingin sama Toyota tuh nggak jauh beda. Cuman lu lebih sabar aja ngejualnya. Value-nya enggak? Value-nya pasti lebih lah. Cuman nggak yang bikin lu kayak oh man gitu. Kayak gue jual lu, gue pernah punya Kia Sorento, gue jual sampai 7 bulan baru laku. 7 bulan? Tapi Ya, asal nggak jual. value-nya. Jadi emang yang lo harus sabar aja. Nggak jual. Sorento itu yang mana ya? Yang SUV. Kayak Santa Fe. Laku dengan harga yang lo inginkan? Iya. Enak itu. Sorento itu. Gue gak pernah punya Kia yang gue nggak happy gitu. Justru kayak Tapi ini nggak Hyundai ya? ya, lebih ke desain aja ya. Sama aja sih itu sebenarnya dua produk itu. Cuman kan lu beli mobil kan emosional ya pasti ya. Bukan sesuatu yang logik gitu ya. Desainnya lebih kena aja lu sama Kia gitu. Kia ada yang listrik juga nggak sih? Ada. Yang Ioniq, equivalent Ioniq. Equivalent Ioniq itu namanya EV6. Udah ada di sini. Secara desain dia lebih modern. Kalau ini kan lebih klasik ya. Lo nggak beli listrik? Tertarik sih gue. Tapi kemunafikan gak sih kalau listrik? Munafik. Jadi oil and gas. Maksud gue, Terus beli mobil listrik. the reason lu beli listrik juga bukan ya maksud gue lebih green bla 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 gitu. It's just Lebih irit aja. it drives better man. It drives better. Iya, lebih enak aja kayak. Gue pernah irit test kan drive dan enak gitu. Total owning cost-nya nggak juga ya. Dan lebih irit juga. Ya sekarang kan kalau kita benefitnya juga ganjil genap nggak kena. Oh iya. Terus PPN kayaknya 1%. Yes. Lu Ioniq tuh kalau nggak salah pajak tahunannya nggak sampai 1 juta gitu. Iya. Tapi kan baterainya di grade ya. Ya itu yang masih Cost PR of sih. your bener sih. car it depends the life of your batteries gitu. Jadi Siapa yang ngomong terakhir ya? Gue dengar penjelasannya. Iya, biarpun masih pakai biarpun dapatnya dari batu bara, tapi karena ada ekosistem mobil listrik, itu emisi karbonnya lebih rendah tetap daripada kalau pakai Gasolin. karburator, internal combustion engine itu. Masih netnya, lebih rendah. Netnya ujungnya mungkin. Memang ya, jadi lebih rendah berapa kalinya tuh gue lupa, tapi bukan cuman persen 10%, 20%, masih sepertiganya. Tapi kau tahu kenyataannya gitu. Dulu gak ada mobil listrik, sekarang ada. Ya. Dulu polusinya nggak sebesar ini, sekarang lebih. Karena mobil yang menggunakan BBM yang apa itu juga makin banyak sih pasti populasi. Internal combustion engine. Karena penjualan mobil tuh tetap terus meningkat. Rumah gua udah pakai solar cell, terus semua orang udah ngomongin green, bensin kita naik grade-nya. Penduduknya juga makin banyak sekarang di Indonesia bisa dibilang. Penduduk tuh. Oh iya. Tapi mesin kita banyak yang Euro, dulu enggak. Iya sih. Enggak banyak Jadi kok. penduduk banyak satu hal, tapi kita surplus demografi juga kan. Jadi yang produktif itu lebih besar dibandingnya dependency. Jadi mobilnya harusnya memang lebih banyak.
Iya. Terus ada LCGC juga. Nah iya. Kalau ngomongin dari segi mobil listrik mungkin kalau dari segi kota pasti lebih bersih lah ya. Maksudnya you can imagine kalau Jakarta lebih banyak mobil listrik ya pasti CO2-nya mungkin diproduksi di tempat lain, di tempat pembangkit listriknya gitu mungkin lebih kotor, tapi setidaknya kotanya harusnya sih bayangan gue lebih bersih gak sih? Kan tapi dunianya tapi satu lah. Iya. Ya exactly, maksud gue lu kayak Bumi itu tetap satu. lu ya pasti lu ibarat ya itulah. Itu kembali ke Jadi cuma mindahin sampah aja ibaratnya kayak lu pengen bikin orang-orang kota lebih nyaman gitu. Ya itu argumen kontrarian orang tentang mobil listrik atau EV ekosistem itu. Tapi kemarin tuh gue baca di mana ya beneran. Itu based on data ditunjukin. Tetap mau pakai batu bara pun. Nah, tapi lo tunggu lagi 20 tahun lagi. Limbah baterai itu siapa yang bisa? Masih banyak PR-nya lagi pasti mobil listrik tuh. Ya satu-satu kan. Nah kan at least kalau misalnya sekarang pakai batu bara, ini dari artikel itu ya. Paling nggak kan lebih gampang untuk mengkonvertnya nanti PLTU-nya diganti sama PLT apa gitu, yang bukan dari fosil. Tapi kalau misalnya terus-terusan pakai yang kayak fuel distributed usage consumption gini, kan nggak selesai-selesai masalahnya. Itu argumennya. Iya. Tak masuk akal juga. Nggak apa-apa pakai batu bara, jembatan ya kan. Nah kalau di sini, menurut gua sekarang, kalau beli mobil listrik harga jualnya drop banget memang. Terus kalau misal lu parkir, kalau nyetir, kalau macet ya memang kadang-kadang deg-degan kalau misalnya udah di bawah setengah gitu kan. Cuman kan diperbanyak juga. Makanya tadi gue pikir sih kalau misalnya ekosistem mobil listrik tuh kayak emang disubsidi dan dipompa banget sama pemerintah. Either lu bisa lihat lah salah atau benar ya nggak tahu gue, tapi yang jelas kan banyak jalan menuju Roma. Kayak ini yang dipilih sekarang kan. Tapi ini rasanya kayak ada kesepakatan secara global atau country ya. Buat nggak tahu ya. Pokoknya tiba-tiba cuaca Jakarta tuh jelek banget. Padahal kan pabriknya udah lama di sana. Kita juga udah lama di sini gitu. Kenapa tiba-tiba? Tapi PLTU kan bertambah deh. Di Jakarta enggak? Oh iya, tapi di sekitar Jakarta. Nah, jadi kalau gue lihat itu kayak pengen nge-push CCS mungkin ya, gue nggak tahu juga. Gak sebesar itu juga kali kekuatannya. Ya kita nggak tahu. Cuma kalau kita lihat pejabat. Tapi kalau mobil listrik ini gue ngelihatnya agak-agak nggak nyelesain masalah gitu. Masalahnya nggak di situ gitu. Nanti gua forward Mobil sama listrik yang lo suka di Indonesia apa? Yang ada aja juga nggak banyak juga optionnya kan. Tesla juga nggak terlalu, maksudnya di Indonesia masih terlalu mahal lah. Ioniq 5 itu yang paling reasonable untuk dibeli. Sebenarnya kalau mau, Ioniq sih. gue sempat berpikir untuk berbisnis konversi ya. Bahkan gue Konversi apa tuh? Konversi mobil. Oh gue kirain ini Dari baju. dari gas ke listrik. Ya sekarang lo ngomongin misalnya apa? Vespa lah, Vespa 2 tak. Udah banyak yang listrik ya, daripada udah banyak yang listrik Vespa sekarang ya. Udah banyak. Gue bahkan modifikasi berapa. Gue punya sepeda listrik aja 1, 2, bukan sepeda bahkan yang ininya motor kecil gue bikin sendiri 1, 2, 3. Gue punya 4. Jadi ya segitu antusiasnya gue pada awalnya gitu. Cuma kalau gue ngelihat setelah gue mempraktekkan sendiri kayaknya ya itu in the end of the day siapa yang sanggup menghandle limbahnya nanti. Jadi secara jangka misalnya ya kita ngomongin 10 tahun 20 tahun lagi sekarang itu baterai mau lo apain? Tapi baterai itu Mat, kan itu ada itu mineral ya, logam dan metal. Itu lebih bisa di recycle daripada plastik. Baterai itu terdaur ulang Mat, di bumi ya. Kan dia alkalin. Alkalin Dan tanah. alkalin tanah bisa dipakai lagi. Gue juga sempat dengar sih ada sih beberapa orang yang walaupun gue juga ngerti-ngerti amat ya, tapi gue pernah dengar yang baterai-baterai itu bisa di recycle. Ini Mungkin jokes, saja, ini jokes. mungkin. Terus gue bilang baterai itu alkalin. Terus ada alkalin tanah. Itu sore dari tanah which is not really ya. Not really alkalin ya, alkali. Oh, gue baca kalau nggak salah Bahlil ya, kalau nggak salah gue. Kan dia bilang kan kayak Makanya lu nggak bisa di wireline. cadangan nikel Indonesia itu berapa tahun habis, 20 tahun habis. Nah yang dia bilang itu mungkin Bahlil, tapi gue nggak terlalu ingat. Ya memang segitu tuh udah pas gitu, karena setelah 20 tahun sudah banyak ditaruh di pasar itu baterai atau apapun produk turunan daripada nikel itu.
Nah nanti kalau misalnya udah 20 tahun kan banyak baterai-baterai itu yang udah kebuang habis, ya itu lagi dipakai untuk Di-recycle gitu. input balik ke dalam sistemnya. Jadi kayak sirkular gitu. Ya, kecuali dapat bahan lain ya untuk jadi bahan baterai kan. Ya, tapi kan yang prospek itu doang kan. Kalau Teknologi baterai kan sekarang berkembang banget ya. iya, tapi kan yang jalurnya itu apa lithium. Ya, yang paling apa namanya energi per berat ya, yang paling besar kan Gue masih nggak ngerti tapi lithium kayaknya ya gitu. cuma ya Tapi kita nggak research punya soal lithium kan? Dikit. Iya, kita punya nikel. Ya faktanya semua mobil pakai lithium kan masih sekarang kan. Semua mobil listrik setahu gue. Tapi lithiumnya bukan lithium murni ya. Gue pernah ke rumah lu di Lombok dulu. Iya, ya. iya, iya. Really cool. Lu rumah lu Nice aja Lombok. family. Oh tempat istri lo. Istrinya. Sebenarnya kalau yang bisa bikin dia agak ini kalau kita ajak Rini juga podcast. Oh hari ini sibuk banget. Apa kita datangin Buyung? Itu baru seru. Iya. Harusnya ada Gue janji gak akan diam aja kali. Jadi waktu itu Wih, ide Mat. Rini, Rifki, lu, Andre gitu. lu cabut. Gua cabut. Gua kan satu ADC kan. Bisa tuh. Gue inget banget tuh dulu di Citos lu pernah habis lu kan. Dia kayak, Rap kumpul yuk di Citos ya. Ah, Hikmat oke lah. Sounds like fun. Ya kata dia bawa, wih ada Buyung. Tapi itu tadi ide Wis. Ya itu kerjaan dia. Lo jangan gosipin Buyung ya. Buyung angkatan gue. Oh, no. Temen gue itu. Nah, temen gue juga lah. Sembilan juga banyak lagi bisa lu undang. Siapa? awak itu menarik loh buat ini. Awal tuh menarik pribadi. Dia akan cerita bagaimana Beneran cara dia. gak pernah ketemu sama Awal semenjak dia lulus ya. Tapi lu sama kuliah kan cukup banyak bersinggungan kan. Gue pernah sih ketemu Dia ketua himpunan ya kata lu ya. Ketua himpunan ya. Nggak bisa lain selain dia lah, nggak mungkin ada yang. Gak bisa lain selain dia. Ketua angkatan lo siapa? Lebih oke. Gue dulu Ketua angkatan lo siapa sih? Ya, Awal juga ya? semua awak. Ketua angkatan awak. Almarhum Adi tuh gue pernah datengin gue secara pribadi gitu kayak Ngomongin tenis. ngebujuk ngebujukin gue. Kenapa nggak lu aja sih yang jaga? Lu nyalonin lah jadi ketua himpunan. Lu tau lah almarhum Adi kan. Kenapa lu potensial untuk jadi leader? Kagak juga sih gue nggak Enggak, lu nggak pede aja. Enggak juga, gue dulu sibuk sama yang lain juga Andre. Gue di unit tenis gue kan megang juga jabatan. Terus. Dan gue takut di DO sih. Tapi mungkin Kalau gue jadi ketua himpunan, yang jadi ketua binwalnya angkatan lu Andre. Iyalah. It tells the story lah. Ya binwal 2000, DO, ketua himpunan. 2000 siapa sih? Ketua James. Seto. Oh, ketua himpunannya Seto. Terus Gak, ketua angkatan Seto. ketua angkatan Seto, ketua himpunannya? Seto. Seto ya? Sama. Bukan si Asep ya? Bukan. Itu. Asep juga nyalonin ya. Kalau nggak salah nyalonin nih. Iya. Kalau di 99 tuh itulah. Maksudnya bahkan apa calon lain aja gak ada gitu. Ketua ininya siapa? Ketua So Binwal. sad. Ketua Binwal. Angkatan lu. Lupa gue. Angkatan lu ketua binwalnya si Jambur. Gue ingat banget. Soalnya ngerjain barang gue. Jambur di mana sekarang ya? Gua Udah pernah lu tanya. Udah. Tes. Oh iya. Di Lo ingat Surabaya ya. Semua isi ini ya? Semua isi. Kan gue tonton ulang kan. Oh iya. Gue tonton Banyak waktu ya. Respecting the guest karena takut kalau misalnya ada yang kelepasan yang ternyata harusnya nggak keluar gitu kan. Itu tanggung jawab lu lah. Tapi sebenarnya banyak yang kelewatan juga. Kadang-kadang kan gue tonton, anjis ini kok keluar ya, ini kok nggak harusnya ini gue Jujur aja potong. gue juga pas nonton tuh ada kayak Ini masih nyala kan? supposed to Masih be. rekaman? Masih. Banyak ya? Ini Iya enggak banyak. Maksudnya ada beberapa lah yang. suggestionnya, misalnya ini 2 jam setengah, 3 jam gitu. Lo cut setengah jam gitu lah. Siapa yang nge-cut? Ya, Kebumen lah. Kebumen lah siapa lagi? Enggak, jadi lo pisahin Lo harus setengah dikasih jam. tahu. Jadi part Ini 1 di sini pas cut. bukan cut clean up gitu. Tapi lo Bikin bagi episode setengah gitu jam. Itu maksudnya biar apa? Biar bisa Biar lo lebih. uploadnya lebih sering. Supaya Jadi apa? Supaya lebih produktif aja.
Dan orang nggak ada yang punya anjing 3 jam skip lah gitu. Nah, 20 menit, oke lah. Gitu. Kemarin yang sama situ 2 jam ya. Iya. Tapi ya sekarang sih nggak tahu nanti. Tapi sekarang tuh kayak kalau gini tuh kayak ada alasan untuk kamu kan nggak ketemuan sama lu. Iya. Kamu nggak ketemuan sama si Gua sih Hikmat. yang gua rasain itu, yang gua cari itu ya. Gua sampai yang Ketemu inilah kakak kelas gua yang bukan itu yang terniat dulu, tapi jadi alasan untuk reconnect sama yang ini. Terus anak gue jadi kan sering nimbrung sebelah gue nonton, kamu nonton di TV di rumah kan. Jadi tahu tuh teman-teman kuliah gitu. Nah gue 9 tahun kan. Jadi kayak rewardnya gitu doang jadinya. Jadi ingat kemarin waktu IPA kan, Munji datang bawa anaknya gitu. Terus Kang Munji. setiap orang datang ketemu, waduh ayah kamu tuh dulu orang baik. Nah sekarang enggak. Hanzut gue gak bisa bawa anak gue. Gue kemarin ke Bandung tuh ketemu sama Ave, ketemu Akbar Depok. Ketemu sama Icang. Satu Icang. kapan? Hah? 98. Siapa? Minggu lalu. Enggak, kemarin banget. Oh kemarin banget. Yang Joko Santoso itu bukan? Akbar serumah sama kita dulu. Iya. Kemarin kan ada Nina, Akbar Nina. kemarin ada kayaknya ada acara ya, Asosiasi Daerah Penghasil Minyak. Nah, si Akbar kan salah satu direktur di salah satu Ya, Kaltim ya. biasa kan model gue hunting opportunity kan kerjanya mengais besi tua. Akbar yang mana sih? Kosan nama lo? Iya, si Akbar Omar. Depok. Nama aslinya siapa ya? Sutantio. Akbar Sutantio. Oke, gue Lu kos pelesiran inget gak? ingat lah. Yang kamar deket kandang anjing. Itu anjing banget tuh. Itu saudara-saudara si Deddy Jimmy bukan ya? Gue lupa. Siapa? Ada dua, bukan anak DB. Ke kosan gue. Lah kita Yang di mana? Yang di pelesiran. Lu Itu sama- anjing banget tuh. Kamarnya si Akbar. Itu anjing banget. sebelah anjing. Kasian banget. Dan itu wanginya tajam banget loh itu. Gue bingung. Dia nggak pernah marah. Betah dari kamar itu. Oh, Dan dia kalau- jarang enggak. keluar kamar. Kalau bau itu kan hilang, Dre. Bedanya Karena bau dia dong. biasa ya. Iya, ya tukang sampah itu nggak akan nyium bau sampah. Makanya bau itu tidak pernah jadi penanda sesuatu kan. Kalau misalnya kita di oil field gitu kan, banyak kan misalnya penanda itu kan biasanya warna, tanda bau itu nggak pernah. Karena semakin lo biasa ya itu hilang. Don't smell it. Sama aja lo punya parfum juga, parfum misalnya lo nggak pernah ganti parfum lo udah nggak nyium lagi sebenarnya. Kalau lo mau nyium bau parfum lo ya lo harus gonta-ganti. Gue nyium bau nasi padang nih sekarang. Gimana kalau kita sudahi? Ya udah kita makan yuk. Lu Kayaknya kalau harus pulang makan cepet nggak sih? bisa lebih ketawa-tawa gitu. Iya, Karena nggak gua- direkam. Gini, waktu itu kan yang kita ketawakan masa lalu semua gitu. Nah, metode Iya. yang kita bicarakan sekarang kan yang terjadi sekarang gitu. Kan makanya itu tiap lu mau masuk ke masa lalu, Rifki tuh tahu cara ngeremnya, ekspresinya itu Dia nggak sepinter itu lagi. gesture. Kalau dia pinter, dia udah wireline. Iya, benar. Tapi gue masih relate sama mereka. Oh, iya. Pinter lah dia. Rini yang pinter. Kalau si Tri, lu Tri tau kan? Tri 98. 98 ya. Dia kayak di seismic juga. Di seismik ya. Tapi dia terakhir-terakhir itu nggak untuk Dulu survei dia Almusa seismik. Dia kan kayaknya seringnya survei perginya tuh ke East Coast US ya. Surveinya untuk wind farm. farm, Nah, itu juga wind lagi farm, naik- lagi offshore wind farm. Geoteknik lah ya. Banyak banget anak-anak Shallow. Western Jiko yang habis di layoff di 2015 tuh ya move-nya ke wind farm ini. Itu seismik juga. Gue juga nggak terlalu ngerti shallow. ya, cuman kayaknya much simpler version of seismic lah kayaknya sih. Menurut gue Cuma lebih keren. konsepnya sama sih gitu kayak source, receiver, cuman Berarti kalau lo kuliah seismik refleksi lagi lo dapat A. Lo sekarang ya. Bisa. Atau lo What bisa does it matter gitu loh, Andre? lo bisa Gua juga. ngasih kuliah seismic refleksi nggak? enggak sih kayaknya. Enggak. Oh mungkin bisa. Mungkin bisa. Tapi seismic refleksi kan lebih ke interpretasi. Iya. Enggak. Bukan interpretasi. Gue nggak tahu. sih. Iya kan? Seismic Nggak tahu processing. Hah? Seismic processing. Seismic processing mungkin gue bisa. Seismic acquisition yang pasti bisa. Acquisition bisa.
Kalau refleksi itu lebih ke interpretasi lagi sih. Gue pasti dikit kan. Untuk jurusan Itu TGI kalau ISR. saya perlu dosen tamu. Enggak kan Yang dia ada dua, aplikatif. ada ISR, Expat ya, expat. ada seismologi. Free. Dari Yemen, dari Yemen. Itu yang processing gitu. Gue lupa gue namanya. Tapi kayak ada ya. Nggak tahu gua. Bruce gitu, AV itu dia katanya processing. Kalau Bros tuh mirip-mirip agak-agak diakuisisi juga. Dia planner Cuma kayaknya. setahu gue dia lebih ke survei desain. Dia nggak ke offshore. Enggak dia di darat dan dia jadi kan lu untuk seismik itu kan lu perlu survei desain kan. Kalau di West Njiko tuh nama job title itu project geophysicist lah. Jadi dia tuh yang desain projectnya. Nanti pada saat projectnya di execute, nah kita harus kalau ada masalah apa baru nge-refer ke dia gitu kayak lu yakin kayak gini atau perlu data tambahan apa mintanya ke dia gitu. Kalau Bejo tuh lebih mirip lu. Gue gak tahu Bejo kerja apa. Bejo tuh kapal. Kayaknya dia on board processing deh sama-sama. Joke-nya agak awkward jadi suasananya kan jadi kayak Ya udah deh. Thank you. thank you. Tadi gue yang Prabowo siapa ya? Tuh ya. Thank you Bapak Hikmat, Rifki. Kalau bisa balik sama Rini ya. Kasih. Cah. Thank you.